Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji kita senantiasa kita panjatkan ke satu-satunya zat yang maha hidup, berdiri sendiri, yang maha kuat, maha bijaksana, pencipta segala sesuatunya, yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada satu-satunya manusia terbaik, pimpinan para nabi dan rasul dan anak Adam, orang yang paling pertama masuk ke dalam surga, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Masih membahas tentang Nabi Muhammad SAW, dan kita sudah masuk ke masalah mukjizatnya, dan kita sudah sempat menjelaskan beberapa mukjizat Nabi SAW pada pertemuan yang lalu, dan kita masih di pasal ke-9 ya, bagi yang pegang buku, beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan seingat saya yang terakhir saya jelaskan tentang mukjizat Nabi SAW berhubungan dengan masalah air. Iya, betul kan? Nah, kok gak ada yang nyaut nih? Baru seminggu, udah lupa. Gimana kalau ketemunya setahun sekali? Baik, kita lanjutkan di poin ke-6 dari mukjizat Nabi Muhammad SAW yang kelihatan dengan mata kepala pada saat itu adalah rintihan dan tangisan pohon kurma kepada beliau SAW hingga didengar oleh semua orang yang ada di dalam masjid beliau. Hal itu terjadi setelah beliau meninggalkannya, di mana sebelumnya beliau berkhutbah dengan bersandar kepadanya sebagai mimbar, dan ketika telah dibuatkan mimbar khusus bagi beliau, beliau tidak memakai pohon itu lagi sebagai mimbar. Maka pohon itu pun menangis karena sayang dan rindu kepada Rasulullah SAW. Suara tangisan pohon itu terdengar seperti lengguhan unta yang sedang hamil 10 bulan. Pohon itu tidak berhenti menangis sampai Rasulullah SAW mendatanginya lalu meletakkan tangannya yang mulia padanya, maka pohon itu pun diam, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan teman-teman sekalian, riwayat lengkapnya begini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, meriwayatkan kisah mengatakan, satu hari ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saya melihat Anda seakan-akan letih dan capek kalau sedang berceramah." Karena Nabi SAW zaman itu kalau ceramah berdiri biasa, tidak ada tempat bersandar, dan dinding masjid pada saat itu, masjid Nabi SAW terdiri dari dua komposisi. Ada yang dari tanah liat yang dibasahkan, dikeringkan, dan ada dari batang-batang kurma yang ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin di tanah. Maka Nabi SAW menancapkan di depan mihrab beliau sebuah batang pohon kurma yang sangat besar. Sudah ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin. Jadi bagi kita ini sudah pohon mati, udah nggak bakal berproduksi karena tidak ada akar, tidak ada juga atasnya. Dan itu ada beberapa sisi di sudut-sudut masjid dibuat supaya pondasi, jadi pondasi kuat. Sisanya dipakai dengan tanah yang dibasah, dia dan dibasahkan. Nabi SAW, teman-teman sekalian, setiap kali merasa letih, capek, kalau habis ceramah, khutbah Jumat pun, beliau bersandar di batang pohon itu. Kata Anas bin Malik, suatu hari datang seorang wanita dan berkata, "Ya Rasulullah, saya melihat Anda kalau ceramah letih, berdiri, capek, gak ada tempat sandar. Ada budak saya, hamba sahaya yang bisa buat mimbar. Bisa nggak saya buatin?" Kata Nabi SAW, "Silahkan." Lalu perempuan tersebut pulang menyuruh pegawainya atau budaknya tadi untuk membuat, sampai selesai tepatnya hari Jumat. Dibawalah mimbar tersebut masuk ke masjid Nabi SAW, dan mimbar itu terdiri dari 3 anak tangga. Makanya sebagian ulama mengatakan sunnahnya adalah memiliki mimbar yang memiliki 3 anak tangga. Tapi ini bukan mutlak. Kalau ada mimbar yang lebih tinggi dari ini, sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Yang jelas Nabi SAW waktu lihat mimbar, beliau pun seperti biasa khatib dan imam, masuk masjid, beliau sholat 2 rakaat, kemudian beliau naik di atas mimbar itu memberikan salam, lalu Bilal mulai azan. Kita tahu pada saat menunggu transisi azan yang sedang dikumandangkan muadzin dengan mendengarkan khatib berkhutbah, sangat hening kondisi masjid.
Maka kata Anas bin Malik, tiba-tiba kami mendengar suara tangisan bayi dan sangat terdengar satu masjid. Dan kami tahu di Jumat tidak mungkin ada anak bayi. Enggak ada wanita yang sholat, laki-laki juga tidak mungkin bawa anak bayi ke masjid. Lalu kami menghiraukannya, tidak menghiraukannya. Tiba-tiba suara tersebut berubah menjadi seperti unta, suara unta, induk unta yang merintih karena kehilangan anaknya. Sementara suara itu makin besar dan suara tangisan yang terdengar, maka kami pun diam semua karena Nabi SAW diam di mimbarnya. Di tengah-tengah azan beliau turun dari mimbar SAW mendatangi batang kurma yang sangat besar pas di depan mihrab beliau yang selalu beliau jadikan sebagai sutrahnya. Maka Nabi SAW memeluk batang pohon tersebut seperti memeluk anak kecil sambil beliau bersabda, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, kalau aku tidak memeluknya dia akan menangis sampai hari kiamat. Ini riwayat lengkap tentang masalah kuasa Nabi SAW terhadap pohon. Ini tentu berhubungan juga mirip dengan kisah sebelumnya di mana Badui yang pernah lewat masuk Madinah mau belanja, belum beriman, kemudian dia mau keluar lewat di hadapan Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan, kamu mau kemana? Maka dia mengatakan, saya mau pulang ke kampung saya, ada hajat belanja di Madinah, mau pulang. Kata Nabi SAW, mau nggak saya pandu kamu, kepada saya tuntun kamu kepada sesuatu yang lebih baik daripada belanjaanmu ini? Kata dia, silahkan, apa itu? Kata Nabi SAW, engkau berikrar bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusannya. Kata Badui tersebut, siapa yang bisa menjadi saksi buat kamu hai Muhammad kalau kau utusan Allah? Maka Nabi SAW menunjuk sebuah pohon yang ada di pinggir lembah pada saat itu, mengatakan pohon ini. Lalu dalam riwayat Bukhari dijelaskan pohon tersebut pun bergerak menuju ke arah Nabi SAW bersama sampai mendekati Nabi SAW dan Badui tersebut dan mengucapkan kata-kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sampai 3 kali pohon tersebut mengeluarkan suara mengucapkan syahadat. Dan ini kalau kita berikan judul, kalau di tulisan saya sebenarnya saya tuliskan judul itu kuasa Nabi SAW terhadap pohon. Kemudian juga disebutkan poin nomor 7, doa Rasulullah SAW untuk kehancuran kerajaan Kisra. Tidak lama kemudian kerajaannya pun hancur. Kisra, teman-teman sekalian, istilah untuk raja Persia. Sama dengan kalau raja Romawi Kaisar. Kalau raja Afrika dulu yang terkenal di Ethiopia Najasyi. Kalau Mesir Fir'aun. Kalau raja Yaman Tubba, ya. Wa qaumi Tubba dalam ayat dikatakan. Jadi ini ada istilah-istilah ya. Kisra ini, jadi kalau antum baca Raja Kisra itu berarti Persia, Kaisar berarti Romawi ya. Kalau Najasyi berarti Afrika yang pada saat itu memang kerajaan dipegang oleh kerajaan orang-orang Ethiopia. Fir'aun istilah Raja Mesir, Tubba Raja Yaman. Jadi Fir'aun itu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah istilah global dari raja-raja Mesir, bukan nama individu ya. Makanya yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikenal dalam buku-buku sejarah kita dan buku-buku sejarah Mesir, bahkan referensi yang dipegang oleh orang-orang Yahudi namanya Ramsis. Ramsis kesekian, Ramsis ke-2 atau ke-12, saya lupa juga, tapi jelas namanya Ramsis. Seperti itulah. Nabi SAW pernah mengirim surat ke raja-raja untuk mengajak mereka masuk Islam. Dan ini sampai sekarang masih ada beberapa lembar surat beliau yang tersimpan. Ada suratnya yang tersimpan di museum-museum, kalau tidak salah termasuk di museum Turki ada. Di Madinah juga kalau teman-teman lagi umroh, sekarang alhamdulillah sudah sangat bagus, ada museum, ada pameran Asmaul Husna bisa dihadiri, itu di bagian belakang masjid. Umumnya kan kita kalau jemaah Indonesia itu tinggal di bagian belakang masjid ya, bagian selatannya. Jadi bagian selatan masjid maksud saya, jadi dia di sisi timur selatannya masjid. Ada pameran Asmaul Husna, ada pameran Sirah Nabawiyah, dan ada pameran Al-Quran. Itu tidak besar tapi bisa kita masuk gratis dan dapat informasi lengkap. Kalau tidak salah di situ juga dijelaskan tentang surat-surat Nabi SAW yang ditujukan kepada raja-raja dunia pada saat itu mengajak masuk Islam. Ada raja
yang menghormati surat itu. Di antaranya waktu itu Raja Mesir, dan dia sempat berterima kasih dengan Nabi SAW dengan mengirimkan Maria Kiptia yang akhirnya dinikahi oleh Nabi SAW. Ada raja-raja seperti Kaisar juga Romawi, dia tidak menolak, dia tidak beriman, dia juga tidak menolak. Tapi ada raja yang jahat, Raja Persia, kayak Kisra ini. Waktu tiba surat Nabi SAW, maka dia disuruh baca, terjemahkan ke dalam bahasanya dia. Begitu dia tahu, dia bilang, siapa ini Muhammad? Seseorang yang berada di Mekah, kota yang terpencil, nggak ada. Mekah itu dulu padang pasir, kosong, rumahnya cuma beberapa rumah. Nggak ada kelebihannya pada saat itu, nggak ada sesuatu yang mereka bisa andalkan. Datang seseorang dari sana yang terkenal, orang-orang Arab pada saat itu sebelum Islam, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bedal. Ini luar biasa ini. Tiba-tiba nyurat, suruh saya tunduk, siapa ini? Seperti sekarang ada orang, ini bukan perumpamaan Nabi SAW. Nabi SAW sangat mulia. Tapi saya ingin memberikan gambaran bagaimana keadaan Kisra pada saat itu. Ada orang di salah satu kampung di Jawa Tengah, di pedalamannya, nulis surat ke Amerika, suruh Presiden Amerika tunduk sama dia. Coba tuh bayangkan. Maka Kisra bilang, siapa orang ini? Dia langsung membunuh utusan Nabi SAW, dan utusan tidak pernah dibunuh tentunya. Kemudian beliau atau orang itu merobek surat Nabi SAW, dan Nabi SAW mendoakan dia supaya kerajaannya rusak. Waktu terdengar oleh Nabi SAW, utusan Nabi SAW dibunuh dan suratnya dirobek, kata Nabi SAW, mazzaka risalati mazzaqallahu mulka. Dia merobek suratku untuk mengajak beriman, Allah akan robek kerajaannya. Subhanallah, pada saat suratnya Nabi SAW tiba di Kisra, ada kisah unik di sini. Ini saya sebutkan dalam Sirah Nabawiyah, di YouTube sudah ada tentunya. Waktu itu Kisra ini memiliki kuasa setengah dunia, termasuk Rusia ya, termasuk Irak. Dan Irak itu dulu ada satu turunan Arab bernama Badan. Badan ini turunan Arab, tetapi dia di bawah naungan kerajaan Kisra. Badan ini punya kekuatan militer, mempertahankan wilayah Persia. Maka Kisra kirim surat kepada Badan, bawa tuh Muhammad kepada saya. Siapa tuh Muhammad? Tangkap dia, bawa ke saya. Waktu tiba surat ke Badan dia, Kisra suruh tangkap seorang yang bernama Muhammad di kota Mekah. Dan Badan tahu betul Mekah itu kota yang kecil, padang pasir. Bagi mereka tidak ada kekuatan militer, tidak ada apa yang bisa ditakuti di situ. Maka oleh Badan utus 2 orang saja, karena dia anggap remeh. Badan mengutus 2 orang panglima perangnya datang ke Mekah, ajak baik-baik ke Muhammad, negosiasi, datang ke sini, kita bawa ke Kisra. Tidak usah kirim pasukan ke sana. Saking luar biasanya keadaan Mekah pada saat itu. Subhanallah, datanglah mereka berdua ke Mekah, cari mana tuh namanya Muhammad. Ketemu dengan Nabi SAW. Lalu mereka bilang, sudahlah Muhammad, jangan kita ribut, tidak usah diskusi. Kami datang hanya untuk menjemputmu, ikut sama kami ke Kisra. Kita nggak usah rusak Mekah, nggak usah perang, karena kalian tidak punya kekuatan untuk apa bertanding. Kata Nabi SAW, tidak ada tujuan untuk berperang. Saya utusan Allah mengirim surat kepada raja kalian, tetap dia dengan kerajaannya, hanya dia tahu ada Tuhan namanya Allah, dan saya utusannya, saya tidak pernah minta kerajaannya. Dia dua utusan tersebut, mereka hanya tangkap. Tadinya difahami Nabi SAW ini kayak minta tunduk, mau melawan. Dan Nabi SAW bukan itu maksudnya. Kalau ada sekarang misal Presiden Amerika masuk Islam, kita nggak butuh turunkan dari jabatannya. Muslim jalankan halal-haramnya Allah, titik, cuma itu saja. Tetap dengan kerajaannya, tetap dengan perusahaannya. Kalau dia pedagang, tetap dengan kedudukan, nggak ada gangguan di situ. Kata Nabi SAW, cuma itu, tidak ada sesuatu. Dan saya bukan orang yang pertama diutus oleh Allah. Sebelumnya sudah ada. Kalau dia masuk Islam, karena suratnya masuk Islam lah, maka kau akan dapat pahala seluruh kaummu kalau mereka masuk Islam. Dan kalau kau nolak, azabnya Allah bisa datang, peringatan. Maka mereka bilang, kami tidak tahu. Kami diutus oleh Badan, gubernur Kisra yang ada di Irak,
dan diminta untuk menjemput kamu. Kata Nabi SAW begini saja, bagaimana kalau Tuhanku Allah yang saya ajak kalian beriman itu telah membunuh Tuhan kalian Kisra malam ini. Jadi ternyata Kisra itu dianggap Tuhan oleh mereka di Persia. Kisra itu teman-teman sekalian dalam kisahnya dikatakan, Kisra-Kisra raja-raja Persia ini, itu mereka punya singgasana sangat besar turun-temurun. Singgasananya itu saking besar, orang-orang Persia ada dulu itu diceritakan cirinya besar, tinggi besar raja Persia. Dan dia kalau duduk di tempat di atas singgasananya, dia seperti benda yang kecil, hewan yang kecil di sebuah batu gunung yang besar, saking besarnya singgasananya. Dan dia menggunakan mahkota. Itu mahkotanya bukan dilengketin di kepalanya, mahkotanya besar, mendekati ukuran singgasananya, yang diturunkan pakai rantai penuh dengan permata-permata yang diturunkan pas di atas kepalanya. Jadi tidak melengket di kepala karena besarnya, hanya untuk menunjukkan keagungan. Di sekitar singgasananya itu ditaruh 300 sekian jendela putar. Jadi kalau pagi cahaya matahari masuk, itu mantul langsung kena permata singgasana dan mahkotanya memantulkan cahaya. Pada saat itu pengikutnya sujud dan mengatakan, wahai Tuhan Kisra. Seperti itu. Jadi dia sangat sombong. Ada kisah tentunya di zaman Umar bin Khattab. Nanti antum bisa ikutin ceramah tentang Umar bin Khattab, bagaimana waktu jatuh di tangan Umar bin Khattab untuk kerajaan Kisra ini semuanya secara totalitas, maka ada karpetnya Kisra itu, ini yang mereka turun temurun ya. Itu kalau musim dingin, karena di Rusia kalau musim dingin salju, itu karpetnya bisa dibuka, ukurannya 60 siku kali 60 siku, kurang lebih 30 meter kali 30 meter besarnya. Itu kalau dibuka ada taman-tamannya tebal, ya, seperti di sebuah taman, karpet. Sampai waktu berhasil ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, diambil karpet tersebut lalu dikirim. Para mujahidin sahabat kirim ke Madinah. Ini kita mau ngapain karpetnya? Ini ghanimah, kirim aja ke Madinah. Waktu Umar bin Khattab lihat, Umar bin Khattab ketawa, lihat luar biasa mereka cintanya dengan dunia. Sama Umar dipotong-potong tuh karpet, dibagi-bagiin. Kata Ali bin Abi Thalib, saya dapat potongan kecil, ukuran saya bisa sholat, saya jual 60 dinar, mahal harganya, bisa sampai puluhan juta gitu kan. Tapi sampai seperti itu, yang jelas Kisra ini dianggap Tuhan dengan keagungannya, tidak mati kecuali memang sudah kembali ketemu dengan kakek-kakeknya dan seterusnya. Maka mereka sangat yakin Kisra nggak mungkin mati normal seperti matinya manusia, nggak mungkin. Dia kalau mati itu bukan dia mati seperti manusia, tapi dia pergi bertemu dengan kakek-kakeknya, gitu kan. Maka kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian kalau Tuhanku Allah yang saya ajak kalian beriman padanya telah membunuh Tuhan kalian Kisra, dibunuh, dimati. Kata mereka, kalau Tuhanmu membunuh Tuhan kami, Tuhanmu pasti lebih hebat, kami akan beriman. Kata Nabi SAW, silahkan pastikan, kalau tidak benar jemput saya. Pulanglah dua orang itu ke Baghdad, lalu dia mengatakan, mereka mengatakan, Muhammad menceritakan seperti ini. Ternyata bukan seperti yang kita tangkap. Dia nggak mau kerajaan Kisra, dia nggak mau apa-apa, dia cuma ngajak beriman Tuhan namanya Allah. Diceritakanlah Allah itu apa? Dia zat yang maha hidup berdiri sendiri, yang menciptakan langit dan bumi, tidak kelihatan karena 1, 2, 3, 4, 5, dijelaskan alasan semua. Dan mereka sudah tangkap. Dan Muhammad hanya utusannya. Dia nggak butuh apapun, 1 dirham pun, 1 rupiah pun, 1 dinar pun dia tidak butuh. Dan Muhammad menyampaikan kalau Tuhannya Allah itu telah membunuh Tuhan kita Kisra 2 malam atau 3 malam yang lalu, gitu ya. Maka mereka tunggu. Zaman dulu tidak sampai berita ke mereka kecuali sebulan, 2 bulan baru ketahuan, karena nggak ada informasi. Nunggu orang jalan dengan kecepatan kuda 1 bulan baru sampai. Kata Badan, kita tunggu, nggak ada berita. Sebulan kemudian datang betul-betul berita Kisra mati di waktu yang Nabi SAW tentukan. Maka Badan dan pengawal-pengawalnya masuk Islam pada saat ini. Tapi si Kisra mati pada saat itu. Di antaranya karena penyebabnya dia telah merobek surat Nabi SAW. Dan ini berarti doa Nabi SAW mustajab. Dan ini menandakan juga sebuah mukjizat. Kemudian juga yang ke-8, doa beliau SAW untuk Ibnu Abbas agar menjadi orang yang faqih dalam agama. Maka dari itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjadi ulama bagi umat Islam. Jadi pernah Nabi SAW sedang jalan dengan
Abdullah bin Abbas, sepupu beliau. Abbas paman Nabi SAW. Abdullah bin Abbas jalan lalu Nabi SAW tepuk dadanya dengan tangan kanan Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan, semoga Allah menjadikanmu faqih dalam agama. Maksudnya memahami, fikih itu kan faham, memahami ilmu agama ini secara mendalam. Maka semenjak itu Abdullah bin Abbas mengatakan waktu Nabi SAW mengangkat tangannya dari dadaku, aku jadi mudah untuk menghafal semuanya, memahami semuanya. Sampai waktu dia masih muda belasan tahun, belum 20 tahun, saya sudah banyak sahabat yang konsultasi dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini juga ternyata doa Nabi SAW mustajab. Tentu ini dihubungkan juga dengan yang sebelumnya ya. Banyak kita sudah ceritakan kuasa Nabi SAW dalam mengobati sahabat, Qatada yang matanya bagus gitu kan, kembali. Kemudian banyak cerita yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Yang kesembilan teman-teman sekalian adalah makanan dapat menjadi banyak berkat doa beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga makanan sebanyak 2 mud atau 1,1 kilo 3,5 ons ya. Gandum dapat dimakan oleh lebih dari 80 orang ya. Di sini teman-teman sekalian, kalau kisah ini saya tidak tahu ini kisah ini dari mana, karena juga di buku ini tidak disebutkan referensinya. Tapi dalam tulisan saya yang judulnya Kiai Muhammad, Kiai Musyid, Kiai Anda siapa, saya sebutkan mukjizat Nabi SAW dan saya temukan riwayat Bukhari. Jadi kisah yang masyhur tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah dia dengan ayahnya adalah seorang sahabat yang mulia. Jabir bin banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya adalah kisah tentang makanan yang menjadi banyak di zaman Nabi SAW. Kisahnya pada saat terjadi perang Khandaq. Sudah saya ceritain belum ini? Nabi SAW pada saat menggali parit Khandaq, ada namanya macam-macam, ada perang Khandaq, ada perang Ahzab, tapi Al-Quran menyebutkan tentang perang Ahzab, surah nomor 33 dalam Al-Quran menceritakan masalah itu. Perang ini perang yang luar biasa tercatat dalam sejarah Islam. Pada saat itu kaum muslimin dalam kondisi lemah. Kemudian suku Yahudi dua yang diusir oleh Nabi SAW dari Madinah, namanya Qainuqa dan Nadir. Dua suku ini tinggal di Khaybar, lalu mereka memotivasi suku-suku Arab Mekah, suku-suku Arab Jazirah Arab, semuanya untuk menyerang Madinah. Dan mereka siap menyumbang. Sampai akhirnya terkumpul 10.000 personil dan semuanya berkuda. Kalau zaman dulu ini berkuda kayak kita sekarang orang punya pesawat kan, atau punya mobil tank. Karena orang zaman dulu kalau pakai kuda teman-teman sekalian tuh semua dari kepalanya sampai kakinya besi, kudanya juga dipakai besi. Jadi kalau ditebas pakai pedang mental gitu kan. Ini luar biasa, personil pakai kuda itu susah dikalahkan, harus ahlinya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, 10.000 pasukan ini keluar dari wilayah mereka dan dipimpin oleh Abu Sufyan di Mekah. Waktu sebelum menyerang, sempat Abu Sufyan bertanya kepada orang-orang Yahudi, lalu berkata, dari Nadir dan Quraidah, wahai orang-orang Yahudi, menurut kalian agamanya siapa yang benar? Agama kami atau agama Muhammad? Orang-orang Yahudi tahu agama Islam yang benar, wahyu ini Nabi. Tapi mereka berkata, gitu kan, orang-orang Yahudi ini karena bencinya dengan Islam mengatakan, tentulah agama kalian yang benar, agama Muhammad yang salah. Memotivasi mereka untuk pergi. Ringkas cerita, waktu Nabi SAW mendengar berita mereka akan menyerang Madinah, maka Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat, apa solusinya? Harus ada jalan keluar. Musyawarah, tidak ada kekuatan. Kita kalau bentuk sekarang pasukan terkumpul 1.000 orang. 1.000 orang ini pun yang pasukan kuda 200, melawan 10.000 butuh sebuah persiapan. Sampai akhirnya seorang, kalau kita sekarang ini sudah profesor ya, seorang yang sangat cerdas dari sahabat yang sudah pernah menganut agama Yahudi, pernah menganut agama Nasrani, terakhir masuk Islam memang karena ilmunya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ini orang yang sangat cerdas ini. Ini dulu penasehatnya Raja Persia, gitu kan. Memang dia orang sangat cerdas, dia cari kebenaran. Makanya dia masuk Islam itu dalam kondisi benar-benar dia paham ini kebenaran. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami di Persia, kalau lagi terdesak kami buat parit. Maka kota tidak bisa diserang.
Nabi SAW baik, pendapat yang bagus. Kota Madinah teman-teman sekalian, kalau kita gambarkan misalnya seperti telapak tangan saya ini adalah kota Madinah. Di sisi timur dan baratnya kota Madinah ada wilayah yang luas, hektaran kiri kanan itu penuh dengan batu-batu runcing dan berwarna hitam karena panasnya cuaca sampai berwarna hitam dan runcing. Nggak bisa zaman dulu dan sampai sekarang pun tidak bisa dilewati, tidak bisa lewat mobil, nggak bisa lewat zaman dulu kuda atau unta. Orang juga jalan letih karena banyak batu-batu yang bermunculan dan berdekatan itu tajam-tajam dan berwarna hitam, panas dia. Itu kiri kanannya, timur dan baratnya. Di daerah utaranya Jazirah Arab, utaranya kota Madinah, jadi menuju ke negeri Syam, itu penuh dengan pohon kurma. Jadi Mekah berada di selatan Madinah. Jadi kalau telapak tangan saya diibaratkan kota Madinah, Mekah itu di bawahnya, di bagian selatannya Madinah. Jadi orang-orang Mekah kalau ke negeri Syam ngelewatin Madinah sampai ke utara. Makanya kafilah-kafilah mereka termasuk penyebab perang Badar itu kan lewati Madinah direbut oleh Nabi SAW. Mereka harus lewat Madinah. Nah mereka kalau mau nyerang Madinah, kalau lewat dari timur dan baratnya itu ada batu-batu tajam, mereka nggak bisa nyerang. Kalau mereka harus mutar ke atas ke utara, ini terlalu jauh dan penuh dengan pohon-pohon kurma yang padat. Satu-satunya jalan menyerang dari selatannya. Nah disinilah Nabi SAW buat parit, dibuat parit. Jadi bukan seluruh kota ya, tapi di daerah selatan lebih mayoritas, dan parit ini yang saya ketahui Allah alam sekitar 7 meter dalamnya, lebarnya 15 meter. Jadi sebuah parit raksasa supaya tidak bisa kuda loncat gitu. Nabi SAW membagi beberapa orang, setiap 10 orang ditunjukkan titik, kalian dari sini sampai ke sini. 10 orang tugas kalian gali, selesaikan dalam 3 hari. Maka mereka bergiat. Nabi SAW membagi-bagi seperti itu agar cepat selesai. Seluruh laki-laki Madinah Muslim tidak boleh nginap di rumahnya, harus nginap di parit. Nabi SAW sendiri pun nginap di parit untuk menyelesaikan. Karena ini musuh sudah jalan. Ini bukan baru mau mempersiapkan, mereka sudah menuju ke Madinah, gitu kan? Dan subhanallah, sehari setelah parit selesai, mereka sudah tiba. Gitu kan? Yang jelas parit ini memang kalau jatuh ke dalam, jelas sudah susah keluar. Karena 7 meter ke dalam, lebarnya 15 meter. Pada saat itu teman-teman sekalian, laki-laki yang biasa kerja di kebun, yang biasa dagang, berhenti semua. Nggak ada pekerjaan mereka. Dan waktu itu mereka hidup harian. Jual hari ini kurma, dapat uang, ya hidup, gitu kan? Subhanallah, menggali parit ini memakan waktu tidak kurang dari paling sedikit itu pendapat ulama mengatakan 2 minggu. 2 minggu mereka tidak aktivitas untuk dapat pendapatan sehingga mereka kelaparan, nggak ada makanan. Ada beberapa sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Ada 2 orang dari Ansar. Karena laparnya, mereka ikat di perutnya batu. Taruh batu, masing-masing 2 batu. Diikat sama tali supaya perutnya ketekan. Jadi laparnya kurang gitu. Tapi karena sudah lapar sekali, 3 hari waktu mereka tidak makan, mereka datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, sambil buka baju. Nih lihat, laparnya luar biasa. Sampai batu 2 ditaruh di perutnya. Nabi SAW nggak jawab. Nabi buka bajunya ada 3 batu. Ternyata Nabi SAW 3 batu, lebih banyak. Artinya ini jawabannya. Saya juga lapar. Sabar. Yang menjadi tokoh dalam riwayat ini adalah Jabir bin Abdullah. Jangan lupa nama mulia, sahabat Nabi yang luar biasa. Jabir bin Abdullah, dia dan ayahnya sahabat. Waktu lihat perut Nabi SAW diikat dengan 3 batu, dia merasa sedih. Ini luar biasa ini, sampai pada tingkat seperti ini. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, saya izin mau ke rumah saya. Bisa? Silahkan. Dia pulang ke rumah, dia bilang sama istrinya, wahai istriku, ini Rasulullah SAW, saya lihat sesuatu dari beliau yang betul-betul memilukan. Harus kita cari jalan. Apa yang kamu lihat? Rasulullah SAW ikat 3 batu di perutnya karena laparnya. Apa kau punya makanan? Dia bilang, ada sisa persiapan kita 1 sak gandum, ya kurang lebih 2,5 kilo gandum. Itu untuk persiapan, itu saja, tidak ada lagi yang lain. Dengan ada tinggal 1 ekor kambing kecil punya kamu di sebelah rumah. Kalau kamu mau memberikan Rasulullah SAW, sembelilah kambing itu, kita buat kari. Ini saya buatkan gandum. Kata Jabir, segera kita buat. Ayo, sembelilah kambing tersebut, dimasaklah. Sudah selesai masak,
si perempuan juga ini sudah membuat mengaduk, adon itu sudah mulai mengembang, tinggal dipanasin di api jadi roti. Lalu kata istrinya, wahai Jabir, kau sudah lihat ada makanan, tolong undang Nabi SAW dengan 2 atau 3 orang temannya saja, jangan lebih, karena saya sama anak-anak saya juga mau makan. Jabir itu punya anak 3 atau 4 orang. Kata Jabir, baik. Jabir pun radhiyallahu anhu pergi ke Khandaq, lalu membisik Nabi SAW, ya Rasulullah, ladayya tu'ayyim. Bahasa Arabnya makanan ta'am, tapi kalau orang Arab mau mengecilkan sesuatu karena jumlahnya lebih sedikit, kuantitasnya lebih sedikit, diberikan namanya ismu tasghir, dikecilkan. Ta'am jadi tu'ayyim, makanan jadi sedikit makanan, gitu kan? Seperti itulah, diperkecil, gitu kan? Maka Jabir karena khawatir ini makanannya pas-pasan, ini orang semua di Khandaq ini jumlahnya 1000, belum makan 3 hari. Maka Jabir bisikin, ya Rasulullah, saya punya tu'ayyim, makanan sedikit. Kata Nabi SAW, datanglah anda dengan 2-3 orang teman anda. Kata Nabi SAW, apa yang kau siapkan Jabir? Ada 1 kambing kecil saya buatin kari, istri saya punya 1 sak gandum, udah dibuatin roti. Kata Nabi, banyak. Anehnya pada saat itu subhanallah, Nabi SAW naik di batu yang tinggi teriak, wahai muhajirin dan ansar, kalian semua diundang oleh Jabir, semuanya. Kata Jabir, ya Rasulullah, muhajirin dan ansar. Kata Nabi SAW, iya wahai Jabir, pulang ke rumah kau dan jangan sentuh makanan itu sampai saya datang. Coba teman-teman bayangin kalau antum di posisi Jabir. Antum mau undang ustadznya saja sama 2-3 orang, ternyata yang datang satu masjid. Ini satu kota Madinah. Jabir lari ke rumahnya, buru-buru dalam riwayat ini dikatakan, lalu teriak depan rumahnya, wahai istriku, kita dipermalukan. Maksudnya ini bukan menghina Nabi SAW, tapi dia bilang begitu, ini kita dipermalukan nih. Kata Nabi, kata istrinya, kenapa? Rasulullah SAW mengundang muhajirin dan ansar, semuanya nih. Kata istrinya, kan saya sudah pesan wahai Jabir, Nabi sama 2-3 orang saja, saya sudah lakukan, ini perilakunya Nabi. Tapi istrinya beriman. Ini harusnya setiap muslimah seperti ini imannya. Dia mengatakan, sebentar, apakah Rasulullah SAW titip pesan sama kamu? Dia bilang, iya ada. Apa pesannya? Jangan sentuh makanan sampai saya datang. Jangan kita sentuh nih, biarin. Tunggu datang. Ini Nabi SAW datang dengan 1000 orang. Sampai depan rumah Jabir, waktu itu disebutkan, rumah sahabat dulu tuh rumahnya 5x5. 3x4, seperti ukuran kamar tidur kita sekarang. Rumah mereka kecil-kecil, dan dari tanah liat ini bisa masuk maksimal desak-desakan 10 orang, maksimal. Dempet-dempetan dulu. Nabi SAW masuk lalu tanya, mana makanan wahai Jabir? Ini ya Rasulullah, karinya ini apa rotinya, 2,5 kilo. Yang pertama Nabi SAW bilang sama istri Jabir, wahai istrinya Jabir, panggillah khabbazah. Khabbazah ini istilah dalam bahasa Arab pembuat roti. Perempuan-perempuan di Madinah biasa buat roti, kalau mau buat 1000 roti, 2000 roti, memang kerjanya itu gitu, cepat. Kata istrinya Jabir, ya Rasulullah, 1 sak saya bisa buat. Kata Nabi, tidak, panggil khabbazah sebanyak mungkin kau bisa panggil. Istrinya Jabir pergi, panggil semua perempuan-perempuan, ayo membuat roti, datang. Rasulullah undang, datang belasan orang membuat roti, datang semua, sudah duduk. Kata Nabi SAW, wahai Jabir, sambil beliau berdoa, lalu kemudian ya, berdoa dan meniupkan panci yang ada kari, kemudian juga memegang gandum yang nampan yang ada gandumnya. Lalu beliau bilang, wahai Jabir, saya akan tumpahkan kari ini. Istrinya Jabir dan Khabbazah itu disuruh buat roti non-stop, ambil, cabut, bakar di api, taruh. Dan kau yang bagikan, panggil mereka 10-10 orang, jangan lebih. 10 orang masuk, makan. Masuklah 10 orang ini, makan. Dan perlu teman-teman tahu, 10 orang ini sudah 3 hari nggak makan. Dan ke depan ini tidak tahu ada makanan atau tidak. Jangan bayangin bagaimana makannya. Dan Nabi SAW tidak batasi. Makan sampai kenyang. Udah kenyang, baru keluar. Jadi lapar 3 hari dihilangkan, plus 3 hari, 4 hari ke depan persiapan. Mereka makan 10 orang,
Habis sudah kenyang keluar, masuk lagi 10. Terus begitu. Sampai semua selesai. Kata Jabir bin Abdullah, demi Allah, mara kami tidak berkurang sedikit pun. Gandum kami setiap kali disobek kembali lagi utuh. Sampai semua sudah selesai makan nih. Sudah selesai makan semua. Lalu kata Nabi SAW kepada Jabir dan istrinya, makanlah. Bagikan kepada sisa masyarakat Madinah yang belum makan karena mereka kelaparan. Maka mereka pun hanya membagikan, dan Jabir berkata, waktu itu yang datang ke rumah kami jumlahnya 1000 orang. Karena Jabir hitung 10 orang masuk gitu kan, sampai seperti itu. Jadi ini puasa Nabi SAW terhadap makanan. Kita pindah teman-teman sekalian ke poin yang ke-10. Air yang menjadi banyak berkat doa Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat kehausan di waktu perang peristiwa Hudaybiyah, Rasulullah SAW hanya mempunyai satu rakwah atau bejana kecil terbuat dari kulit. Air untuk wudhu beliau saja sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat datang menghampiri beliau dan berkata, kami tidak mempunyai air kecuali air yang ada dalam bejana Anda ini wahai Rasulullah. Maka beliau meletakkan tangannya ke dalam bejana tersebut, dan dengan serta-merta air memancar dari celah jari jemari tangan beliau SAW bagikan mata air. Maka semua sahabat pun minum dan berwudu dari air tersebut, padahal jumlah mereka mencapai 1.500 orang. Begini riwayat sahihnya, riwayat lengkapnya, riwayat Bukhari Muslim juga. Dan yang meriwayatkan hadis sama tadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pada saat terjadi Hudaybiyah. Hudaybiyah ini sebuah wilayah teman-teman tidak jauh dari Mekah, sekitar kalau tidak salah ya 80 km sekitar begitu. Tentu kalau antum lagi umroh, biasanya kalau travelnya kreatif itu sebelum ke Madinah, biasanya kalau ada plus tambahan program diajak ke Hudaybiyah. Karena di Hudaybiyah ini banyak peternakan unta. Jadi untuk minum susunya gitu kan, kencingnya unta itu dibeli di situ. Sudah pernah minum kencing unta belum? Loh ini benar serius. Hah? Nggak tahu kalau kencing unta itu obat. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Kencing unta, khusus kencing unta. Ya, jangan kencing yang lain. Khusus kencing unta saja, ini ada hukum sendiri. Antum tinggal ketik di Google keutamaan kencing unta, keluar semua tulisan, banyak dalilnya. Tapi jelas Hudaybiyah ini itu terkenal banyak peternakan unta. Saya pernah kalau kadang-kadang, kalau tidak setiap saat ya, tapi ada kadang-kadang kalau kita bisa melobi ke travelnya dan mereka setuju, kita jalan ke Hudaybiyah sebelum ke Madinah kalau dari Mekah, atau sebelum ke Jeddah. Kalau sudah mau safar biasanya kita mampir. Cuma untuk mampir di pinggir jalan, beli dari peternak unta itu susunya. So, langsung diperah dan juga ada kencingnya, tapi umumnya orang minum susunya. Yang jelas teman-teman, Hudaybiyah ini wilayah yang sangat dekat dengan Mekah. Kisahnya dulu, Nabi SAW pernah keluar membawa 1.400, ada riwayat mengatakan ini seperti yang Syekh Abu Bakar rahimahullah menyebutkan, 1.500 orang sahabat bersama beliau. Pada saat itu teman-teman sekalian, pas tiba di wilayah Hudaybiyah, orang-orang Quraisy tahu Nabi SAW keluar, dan mereka waktu itu tidak pakai baju perang, pakai baju ihram tapi bawa pedang, berjaga-jaga saja. Kelihatan orang tidak mau perang memang. Tapi orang-orang Quraisy menahan, tidak boleh Nabi SAW masuk, dilarang, tidak boleh masuk Mekah. Kalau kau mau masuk hai Muhammad, tahun depan kau masuk, sekarang tidak bisa. Dibuatlah kesepakatan Hudaybiyah. Tentu ada beberapa kejadian di situ ya. Di antaranya kejadiannya itu Umar bin Khattab sempat mengatakan, ya Rasulullah, perang aja, lawan aja, 1.500-400 cukup untuk melawan mereka. Nabi SAW mengatakan tidak bisa ya Umar, perintah Allah bukan begitu, disuruh pulang ke Madinah, gitu kan? Waktu Nabi SAW memerintahkan mereka untuk balik ke Madinah, Nabi SAW mengatakan cukurlah rambut kalian, pulang ke Madinah. Karena orang kalau umrah atau haji, kemudian kita tertahan di tengah jalan, tidak jadi mungkin karena peperangan kah, karena apa, tapi sudah lewat mikot, sudah lewat tempat niat, maka kita hukumnya cukur, tahallul, kemudian pulang, gitu kan? Seperti itulah. Waktu Nabi SAW mengatakan cukurlah, kemudian pulang, sahabat-sahabat ini bukan membangkang, tapi mereka masih berharap turun wahyu perang aja. Ini sudah depan mata, orang Quraisy hina kita. Nabi SAW masuk ke dalam kemah alaihissalam. Di situ ada Ummu Salamah. Waktu kebetulan waktu itu radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang diajak adalah Ummu Salamah. Istri yang dewasa, lebih tua dari Nabi SAW, dan memang dia berakal. Dia tanya, ya Rasulullah, ada apa dengan anda? Kenapa anda sedih?
Kata Nabi SAW, saya takut azabnya Allah turun kepada mereka nih. Allah sudah suruh tahallul, mereka masih bertahan, berharap jihad, perang. Perintahnya sudah begitu, harus dikerjakan. Kata Ummu Salamah, dan ini termasuk pelajaran yang besar bagaimana seorang istri kalaupun memberikan masukan yang bijak, yang berakal, dan harus pada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh mendukung padahal kemaksiatan. Semua berhubungan dengan ketaatan Allah harus didukung, gitu kan? Maka berkata istrinya, ya Rasulullah, tidakkah Anda mulai duluan? Coba Anda duluan yang cukur. Maka Nabi SAW pun cukur rambutnya, keluar, panggil bajunya cukur. Waktu para sahabat melihat Nabi SAW sudah cukur, mereka berlomba-lomba saling mencukur kepala mereka sampai ada yang terluka. Selesai cukur, mau pulang ke Madinah, mereka tertahan di Hudaybiyah beberapa hari, kehabisan bekal air, nggak ada airnya. Waktu mau pulang itu di waktu duhur. Jadi Nabi SAW mengajak mereka sholat jamak duhur asar baru pulang ke Madinah. Waktu Nabi SAW mau wudu, Jabir bin Abdullah meriwayatkan radhiyallahu anhu, didatangkanlah satu kendi air Nabi SAW untuk wudu. Tapi waktu Nabi SAW mau wudu, biasanya ada sahabat yang tuangkan, boleh berwudu, gitu kan? Semua sahabat 1000 lebih ini ngumpul, ngurumuni Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kalian ngurumuni saya seperti ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tidak punya air lagi kecuali itu yang di kendi Anda. Ini selesai Anda wudu, kami mau berebut nih. Nggak ada air, nggak ada air untuk minum, nggak ada air untuk wudu. Ini selesai Anda, kita berebutkan air ini. Maka dikatakan pada saat itu oleh Jabir bin Abdullah, kami menyaksikan 1000 lebih orang sahabat menyaksikan Nabi SAW meletakkan telapak tangan beliau yang suci alaihissalam dan mengalirlah air dengan derasnya sampai membuat air tersebut tertumpah-tumpah dari wadahnya. Dan kata Jabir bilang, kami berlomba-lomba mengambil kendi kami, mengisinya sampai semua kendi kami penuh, sampai haus kami sudah hilang karena kami minum semuanya, dan kami beruduk semuanya 1000 orang lebih itu, ya, sementara air masih mengalir di tangan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengangkatnya, barulah berhenti. Makanya para ulama menyusun bait-bait syair yang mulia tentang Nabi Muhammad SAW. Kata mereka diantaranya, wahai Nabiullah, kalau Nuh nabinya Allah setelah kaumnya murka, dia memohon kepada Allah, Allah bantu dia dengan mengeluarkan air dari bumi dan juga dari langit waktu terjadi kiamat zaman Nabi Nuh AS. Tapi engkau hai Nabi Allah dimuliakan dengan Allah menumpahkan air dari telapak tanganmu. Telapak tangan keluar air tidak mungkin. Nabi Nuh AS memang bumi air semua disuruh keluar oleh Allah, di langit semua tua. Tapi ini keluar air dari tangan, ini sesuatu yang luar biasa. Maka mereka mengatakan, maka kami yakin engkau lah pemimpin para nabi dan rasul. Kalau Musa alaihissalam bisa melempar tongkatnya menjadi ular, maka engkau bisa menyembuhkan penyakit para sahabatmu. Dan seterusnya sebagaimana kita sudah sebutkan kelebihan Nabi Muhammad SAW yang lalu. Kemudian teman-teman sekalian, yang ke-11, kisah tentang Isra dan Mi'raj yang beliau alami dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke langit dan yang paling tinggi hingga Sidratul Muntaha. Kemudian beliau SAW kembali ke tempat tidurnya dalam keadaan belum dingin atau masih hangat. Ada riwayat yang menyebutkan, riwayat Bukhari, Nabi SAW pada saat balik dari Isra dan Mi'raj, dan ini tentu teman-teman sekalian hiburan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu itu kebetulan Isra Mi'raj itu terjadi bersamaan dengan berdekatan dengan masuk Islamnya Jin Nusaybin. Ini tepatnya pada saat meninggal Abu Talib dan Khadijah. Dua pembela agama ini mati. Dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Karena Nabi SAW meninggal istrinya, meninggal juga pamannya. Dua-dua pendukung dakwah. Tentu Khadijah radhiyallahu meninggal dalam keadaan iman, sementara Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Tapi dua-duanya sudah tidak ada, maka dulu waktu ada Abu Talib, atau ada Khadijah yang menghina Nabi SAW cuma tokoh-tokoh Quraisy. Setelah mereka meninggal, maka yang mulai menghina Nabi SAW budak-budak, pekerja-pekerja kasar, semua sudah mulai menghina Nabi SAW. Maka Nabi SAW sedih. Allah Subhanahu Wa Taala dikenal dengan Amul Huzun, yang tahun kesedihan. Nabi SAW waktu itu dihibur oleh Allah SWT dengan dua kejadian yang memastikan untuk mengokohkan iman beliau.
Yang pertama adalah masuk Islamnya jin Nusaybin. Jin Nusaybin adalah nama wilayah di wilayah Irak. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, di zaman nabi-nabi sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam, mereka bisa naik ke langit untuk mendengarkan informasi. Semua jin mereka bisa naik, mereka bisa dengar. Karena orang kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menentukan keputusan besok apa yang terjadi di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada pemikul singgasananya yang 8, lalu yang 8 menyampaikan kepada seluruh malaikat yang ada di 7 lapis langit. Syaitan-syaitan dan jin ini bersusun-susun untuk mendengar, mencuri informasi. Setelah Nabi SAW diutus, maka mereka tidak bisa lagi masuk ke langit, tidak bisa lagi mencuri informasi. Karena setiap kali mereka naik, mereka temukan malaikat memegang panah-panah api lalu memanahi mereka. Maka mereka bilang, ini pasti ada hubungannya sama sesuatu terjadi di bumi. Kelilinglah jin-jin tersebut untuk mencari informasi. Ada apa nih, kok langit kita sekarang diserang nih? Nggak bisa naik, pasti ada sesuatu hubungannya di bumi. Nah, kelompok jin Nusaybin ini kelompok orang jin-jin yang beriman sebelumnya kepada Musa AS, dan mereka tidak masuk dalam syaitan. Karena di alam jin ada yang beriman, ada yang kafir, ya. Ada juga yang fasik, sama dengan alam manusia. Ada jin yang kafir, ada jin yang fasik, ini namanya syaitan, dan ada jin yang beriman, diistilahkan dengan jin beriman. Jin-jin yang beriman ini keliling sampai mereka melewati Mekah. Dan pada saat itu dengan hikmah Allah SWT, Nabi Muhammad SAW sedang jalan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian menuju ke sebuah padang pasir, ya, di pinggiran Mekah. Ya. Sebagian ahli sejarah Mekah mengatakan yang sekarang ada masjid jin dibuat untuk mengenang kisah kalau di situ pernah terjadi. Karena memang ada beberapa athar yang menyebutkan di dekat kuburan, ya, dekat kuburan Ma'la, ya, kuburan yang ada di Mekah, yang dikubur Khadijah radhiyallahu anha. Ringkas cerita, terlepas daripada itu adalah Nabi SAW menggaris sebuah garis dan mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, jangan kau lewatin garis ini. Lalu kemudian beliau pun jalan, dan setelah jauh, agak kejauhan, kata Ibnu Mas'ud, saya melihat ada laki-laki yang menggunakan baju-baju berwarna putih yang kepala mereka seperti kendi-kendi mengurumuni Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatur mereka dengan tongkatnya. Sampai mereka takatsara alaihi, maksudnya mereka mengurumuni Nabi sampai bertumpuk-tumpuk. Dan saya khawatir Nabi SAW disakiti oleh mereka, maka saya pun mau membela, mau berdiri. Lalu Nabi SAW berikan isyarat dari jauh dengan tongkatnya, jangan bergerak, suruh tetap di sini. Setelah itu Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, dan mereka langsung beriman. Mereka langsung beriman dan mereka akhirnya pulang ke kaumnya memberikan peringatan. Ringkas cerita, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau orang-orang Mekah menolak, hai Muhammad, tidak masalah. Ini saya kirim hamba-hamba saya yang lain yang beriman kepada kamu. Maka masuk Islamlah seluruh Nusaybin pada saat itu, seluruh wilayah Irak pada saat itu, dari jinnya masuk Islam dan menyebar seperti kilat yang sangat cepat kepada para jin yang beriman kalau Nabi terakhir sudah keluar. Ya. Makanya ada sebagian ulama mengatakan kalau jin beriman dan manusia beriman, yang paling banyak beriman di awal adalah jin. Mereka lebih banyak beriman kepada Nabi SAW setelah kejadian jin Nusaybin. Ringkas cerita adalah setelah selesai itu Nabi SAW balik dan berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai bin Mas'ud, kalau kau tadi lewatin garis yang saya garis itu, maka mereka akan mengeroyokimu sampai membunuhmu. Ya, makanya saya larang. Itu hiburan yang pertama. Hiburan yang kedua Isra dan Mi'raj. Jadi bukan cuma Allah memperlihatkan Nabi SAW, ya, bukan cuma menghibur di dunia dengan hilangnya rasa sedih, diangkat oleh Allah SWT ke langit. Dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan Nabi SAW duduk depan Ka'bah lalu merenungi kejadian Isra dan Mi'raj. Beliau merenungi, melihat lewatlah Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Abu Jahal lalu berkata, wahai Muhammad, apa yang membuat kamu seperti ini? Kata Nabi SAW, diceritakan dengan polosnya, beliau mengatakan, telah datang kepada saya semalam Jibril, pimpinan para malaikat, yang membawa burak itu kuda warna putih bersayap. Saya naik di atasnya, kemudian kuda itu terbang. Dimanapun matanya melihat sebuah tempat, kakinya sudah sampai di sana, sangat cepat. Kemudian saya tiba di Palestina, lalu saya sholat di Palestina, kemudian saya keluar menunggangi kuda lagi itu sampai Mi'raj ke langit. Di langit pertama saya bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua saya bertemu dengan
Isa dan Yahya, di langit ketiga ketemu dengan Yusuf, langit keempat dengan Idris, langit kelima dengan Harun, keenam dengan Musa, ketujuh dengan Ibrahim alaihissalam. Tentu ada dialog antara Nabi SAW dengan nabi-nabi ini sampai saya ke Sidratul Muntaha dan saya menerima perintah sholat, lalu kemudian saya balik ke Palestina, kembali lagi ke Mekah. Seperti itulah gambarannya. Waktu itu teman-teman sekalian, Abu Jahal merenungi benar-benar nih apa yang Nabi SAW ceritakan. Belum pernah dia mendengarkan langsung dari Nabi SAW, baru kali itu. Lalu dia bertanya setelah itu, setelah Nabi SAW menjelaskan semua, dia bilang, "Hai Muhammad, kau menempuh perjalanan Mekah Palestina yang kami tempuh dengan kuda terbaik kami sebulan. Pergi sebulan pulang dalam satu malam." Kata Nabi SAW, "Iya, memang benar itu." Lalu Abu Jahal bilang, "Hai Muhammad, kalau saya kumpulkan masyarakat Mekah, kau mau cerita nggak nih?" Kata Nabi SAW, "Tentu saja." Tentu bagi Abu Jahal ini cerita dusta, nggak masuk di akal. Kuda bersayap, mana pernah ada kuda bersayap? Terbang lagi ke Palestina. Kalau sekarang di sini teman-teman ada yang bilang sama kita, tadi saya jam 5 sore dari Amerika, berangkat dari Jakarta ke Amerika atau ke Saudi, balik lagi, sekarang sudah ikut di Manudin. Percaya nggak? Ada pesawat. Orang nggak percaya. Apalagi zaman itu kuda bersayap terbang, nggak mungkin. Kata Nabi SAW, iya. Jadi makanya teman-teman sekalian, kita kalau membahas tentang sahabat ini luar biasa teman-teman. Kalau kita hidup di zaman dulu ini, di sebuah kota, tidak ada lampu, nggak ada fasilitas, ada orang di kampung yang kecil itu ngaku Nabi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Antum beriman nggak kira-kira? Nah, bisa jadi Abu Bakar atau jadi Abu Jahal? Ini saya khawatir, kalau saya zaman dulu ini saya akan bersyukur, alhamdulillah saya lahir sekarang. Masjid sudah banyak, lahir dalam keadaan Islam, Quran sudah sempurna, itu pun masih malas belajar. Di zaman dulu jadi sahabat ini gak gampang. Quran masih turun satu ayat, satu surat, masih juz 30 yang kebanyakan turun. Yang manggil Nabi gak bisa baca, gak bisa nulis. Ini gak gampang. Kata Nabi SAW, baiklah, saya akan sampaikan. Dipegang tangan Nabi SAW oleh Abu Jahal, dibawa ke sebuah bukit namanya Abi Kubais. Bukit kecil berada di sebelah Sa'i, Safa dan Marwah. Tentu sekarang sudah tidak ada ya, di zaman dulu itu ada kecil dan tujuannya itu ditaruh untuk memudahkan satu budak atau dua budak menyampaikan informasi penting, dan tidak boleh selain mereka yang naik di gunung itu, di bukit itu. Karena dia kalau naik berkata informasi penting, kayak ada pasukan yang mau nyerang Mekah, ada raja baru, kepala suku baru mati, ada anaknya baru lahir dan seterusnya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Abu Jahal mengajak Nabi SAW naik ke bukit itu. Pertama kali bukan budak yang naik, tapi rajanya Mekah itu Abu Jahal, dan juga Nabi Muhammad SAW, Nabi, gitu kan, orang terpercayanya, orang beriman, dan orang-orang Mekah pun tahu dia orang terpercaya, dan diberikan julukan Al-Amin. Maka orang-orang kafir Mekah berkumpul karena Abu Jahal, dan orang-orang kafir, orang beriman berkumpul karena Nabi SAW. Lalu kata Abu Jahal, ceritakan hai Muhammad. Diceritakan oleh Nabi SAW. Terlalu datang kepada saya Jibril, begini, begitu, begini, ketemu, macam-macam, lengkap semua Isra Miraj. Allahu a'lam itu berapa jam ceritanya, tapi yang jelas diceritakan semua Nabi SAW secara detail. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Orang yang kafir bertambah kufur. Mereka bilang Muhammad gila, kuda terbang bersayap ke Palestina, pulang pergi 2 bulan dengan kuda tercepat 1 malam, nggak mungkin. Yang sudah beriman sahabat ragu, bimbang, ini benar nggak? Baik. Abu Jahal turun dari gunung Bukit Abi Kubais, lalu dia bilang, ini sekarang agamanya Muhammad sudah habis, nggak ada lagi. Ada sahabat yang lihat Abu Jahal turun, lalu kemudian diikuti. Dia ke Darun Nadwa, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy. Dia mengatakan, wahai Quraisy, berita gembira, agamanya Muhammad sudah habis. Kata mereka, kenapa wahai Abu Hakam? Dipanggil Abu Hakam. Kenapa? Dia bilang Muhammad mengarang cerita dusta. Katanya begini. Abu Jahal ceritain, datang malaikat Jibril, datang burak terbang dan sampai habis. Jadi Abu Jahal tidak sadar nyebarin berita itu. Setelah disebarin berita tersebut panjang lebar oleh Abu Jahal, orang semua diam. Kata Abu Jahal, tinggal ada 1 orang. Ada sahabatnya Muhammad, Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Orang ini kalau kalian bisa goyahkan imannya, maka sudah habis agamanya Muhammad. Ayo kita cari Abu Bakar. Abu Bakar lagi di kebunnya. Lalu Abu Jahal teriak-teriak, wahai Abu Bakar keluarlah, Abu Bakar keluarlah. Abu Bakar keluar, kaget. Pertama kali tokoh-tokoh Quraisy datang ke kebunnya. Ada apa wahai Abu Jahal? Dan pertama kali dalam sejarah Mekah orang kafir dan orang beriman jalan sama-sama. Maka Abu Jahal bilang, sahabat Muhammad buat cerita dusta. Katanya ini begini ceritain. Abu Bakar ini belum dengar dari Nabi SAW, tapi diceritain oleh dia sampai selesai. Tujuannya untuk memgoyahkan imannya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, wahai Quraisy, ada dua riwayat. Yang pertama dikatakan, wahai Quraisy, Muhammad telah mengaku datang wahyu dari langit kepada dia, dan saya yakin di rumahnya datang wahyu, saya percaya. Kalau dia berangkat sama saya, nggak ada bedanya. Dia ke sana atau itu turun, saya tetap yakin. Dalam riwayat dikatakan, wahai Quraisy, ketahuilah kalau depan mata saya tembok warna putih dan Muhammad mengatakan hitam, saya bohongkan mata saya dan saya katakan hitam. Abu Jahal diam, semua diam. Bayangkan kalau tembok putih, jelas-jelas depan mata kita, lalu Nabi SAW mengatakan pada Bakar hitam. Oh iya, mata saya yang salah, hitam. Luar biasa keyakinannya gitu kan. Diam semuanya. Abu Bakar tahu ada masalah. Lalu Abu Bakar mengatakan kepada para sahabat, di mana Rasulullah SAW? Oh, di Bukit Abi Qubais. Abu Bakar ke sana. Lalu Abu Bakar lakukan satu trik yang menarik. Dia bilang, dari waktu dia Nabi SAW dari jauh dia teriak, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dengan suara keras. Orang semua balik ke arah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, Abu Jahal berkata begini. Sehingga semua Islam datang. Anda berkata, datang Jibril, Burak, terbang, Masjid Aqsa dan seterusnya sampai habis. Pas tiba di Bukit Abi Qubais, Nabi SAW lagi di atas. Dia naik ke atas bukit tersebut, Abu Bakar lalu dia teriak dengan suara keras, benarkah itu ya Rasulullah? Orang semua dengar. Maka Nabi SAW dengan tenang mengatakan, benar wahai Abu Bakar. Abu Bakar tadi sudah membungkam mulutnya Abu Jahal dan teman-temannya. Tidak bisa lagi dibantah. Sekarang dia mau mengembalikan imannya sahabat yang sudah kendor. Maka dia mengatakan, Anda pasti benar, dengan suara keras. Artinya ini nggak mungkin salah. Maka orang beriman pun mengatakan, oh iya, ini Rasulullah, nggak mungkin salah. Maka pada saat itu Abu Bakar coba membalik, dan memang dia berhasil membalik seluruh masyarakat Mekah yang tadi ragu dengan Isra Mi'raj, supaya mereka yakin, dan berhasil. Memang mereka yakin akhirnya, termasuk orang-orang kafir. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, satu Mekah semua tahu Anda belum pernah ke Palestina. Di sini ada tokoh-tokoh Quraisy. Ini di atas Bukit Abi Qubais ya, orang dengar nih. Di sini ada tokoh-tokoh Quraisy yang setiap tahun rihlat asy-syita'i was-shaif, perjalanan musim dingin dan musim panas, mereka selalu ke negeri Syam dan ke Yaman. Mereka tahu benar. Sampai mereka menghafal pintu gerbangnya Palestina, jalan-jalannya, pasar-pasarnya. Sama lah kalau antum sudah sering misalnya bolak-balik ke Bandung, sudah sering bolak-balik seminggu, setahun mungkin berapa kali, antum sudah hafal bahwa jalan ini ada rumah makan di sini, orang tahu. Saya akan panggil mereka ya Rasulullah, dan saya cuma minta kepada Anda satu, ceritakan apa yang Anda lihat di Palestina. Bisa? Bisa. Baik. Abu Bakar turun lalu teriak, wahai Quraisy, dipanggil dari Nadwa. Datang semua Abu Jahal sama teman-temannya. Dan sinilah Muhammad akan cerita sesuatu. Maka naik Abu Bakar ke Bukit Abi Qubais, kembali orang-orang Quraisy semua kumpul di bawah. Lalu kata Abu Bakar, ya Rasulullah, cerita. Kata Abu Bakar gini, hai Quraisy, Muhammad sebentar lagi akan menceritakan kepada kalian tentang Palestina, dan kalian tahu Muhammad belum pernah ke Palestina. Kalau apa yang diceritakan dari dia benar seperti yang kalian tahu, pintu gerbangnya, jalannya, pasarnya, segala, Masjid Aqsa itu seperti apa, kan harus sportif. Kalian harus sportif mengatakan Muhammad benar. Tapi kalau dia sampaikan satu saja yang tidak sesuai dengan yang kalian tahu, jangan percaya. Maka kata Quraisy, baik, kami setuju. Kata Abu Bakar, silakan ya Rasulullah. Dalam kutipan hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla membukakan Palestina di depan mata saya. Maka saya bisa menceritakan kepada mereka pintu gerbangnya, jalannya, pasar-pasarnya, rumah-rumahnya, sampai saya bisa menghitungkan untuk mereka tiang-tiangnya Masjid Aqsa. Ada berapa jumlahnya? Karena depan mata kelihatan. Maka setiap kali Nabi SAW menyebutkan satu tempat ciri, ya,
Maka orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Terus saja mereka mengucapkan itu. Sampai akhirnya orang-orang satu Mekah yang ragu jadi yakin. Kalau sekarang teman-teman saya mau cerita tentang Palestina, saya tinggal klik pakai kamera satelit, saya bisa ceritakan untuk keramik mana yang pecah, gitu kan. Sana yang lagi duduk polisinya pakai baju apa, kita bisa lihat dari satelit sekarang. Zaman dulu nggak bisa. Tapi Nabi SAW diperlihatkan itu oleh Allah SWT. Dan seperti apa yang mereka ketahui. Yang jelas teman-teman penutupannya adalah waktu itu mereka diam. Nabi SAW ingin menutup tentang ini agar melengkapkannya, mengatakan, wahai Quraisy, ada satu bukti lagi. Kalau kalian percaya dengan bukti itu, kalian akan beriman pada saya. Kalau kalian tidak percaya, maka kalian tidak akan beriman pada saya selamanya. Maka mereka bilang, apa itu? Kata Nabi SAW, waktu saya sedang pulang dari Palestina ke Mekah, di atas burak tuh, kuda yang bersayap, saya melihat ada kafilah kalian. Kafilah ini 3 ekor unta ke atas jumlahnya. Sekian ekor, dan di atas unta itu ada fulan, Nabi sebutin nama-nama mereka. Dan unta yang paling depan warna putih, di lehernya ada kain warna merah. Di tengah jalan di lembah yang sedang saya lewati itu, mereka sempat kehilangan unta. Lalu saya lihat unta mereka di mana. Saya teriak dari atas, wahai Quraisy, unta kalian di lembah fulan, datangilah. Mereka mengikuti suara saya, mereka temukan unta mereka. Kafilah kalian itu akan tiba di Mekah 2 hari lagi. Tanya mereka. Sekali lagi nih, kalau zaman sekarang kita bisa tahu. Saya bisa tahu di tol BSD, Serpong segala ini mobil apa saja yang lewat. Kita bisa lihat pakai kamera. Zaman dulu nggak bisa, harus lihat dengan mata kepala. Kalau ini benar luar biasa. Maka mereka bilang baik, kita sepakat. 2 hari kemudian semuanya, anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan yang beriman, yang kafir, kumpul semua di pintu Bani Syaibah, pintu gerbangnya Mekah. Lalu mereka menunggu, benar nggak yang disampaikan Nabi SAW? Subhanallah, menjelang waktu duhur siang hari, lewat benar tuh kafilah. Sama persis seperti Nabi bilang, jumlah untanya, nama orang-orang yang di atas unta itu, gitu kan. Dan yang paling depan unta warna putih, lehernya ada kain merah. Ini ciri khas, nggak mudah orang tahu, gitu kan, kecuali lihat. Lalu orang-orang Quraisy kena penasaran dari Mekah bilang, hai Quraisy yang di kafilah, kalian dari mana? Kata mereka, kami dari Palestina. Ini belum masuk ke Mekah ini. Lalu kemudian kata orang Mekah lagi, hai, apakah kalian kehilangan unta di tengah jalan? Kata mereka, iya. Apa yang kalian lakukan? Mereka bilang, kami mendengarkan suara entah dari mana menunjukkan unta kami di lembah fulan, sambil mengatakan, wahai Quraisy, unta kalian di lembah fulan, ambillah. Lalu kami ikutin, kami temukan unta kami. Orang-orang yang dalam kafilah ini penasaran, balik bertanya, hai Quraisy Mekah, dari mana kalian tahu ini? Sementara tidak ada satu orang pun di antara kami yang sudah masuk ke Mekah, gitu kan? Oh, ada yang masuk sudah sebarin gosip apa segala, mungkin ini enggak. Maka kata mereka sepakat semua mengatakan dari Muhammad. Semenjak itu teman-teman sekalian, semuanya percaya Isra Mi'raj terjadi. Nah, ini sebuah mukjizat, kejadian yang sangat besar, gitu kan, luar biasa. Ini yang dimaksud dengan poin ke-11. Yang ke-12, kitab suci Al-Quran, yaitu kitab yang di dalamnya terdapat berita tentang orang-orang sebelum kita dan orang-orang yang sesudah kita, serta hukum-hukum yang ada di antara kita. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Al-Quran merupakan mukjizat beliau yang paling agung dan terbesar, karena Al-Quran ini satu-satunya yang menggabungkan kedua mukjizat. Kan di awal pertemuan ingat saya bilang ada 2 mukjizat Nabi SAW. Ada informasi, ada sesuatu yang kelihatan dengan mata kepala. Kalau informasi umat sebelum kita yang terjadi sama Nabi SAW dan sesudah nanti akan datang terjadi nanti kiamat, surga dan neraka, ini akan terus bisa disaksikan. Tapi mukjizat tadi yang kita bilang, keluar air dari tangan beliau SAW, memperbanyak makanan, puasa Nabi terhadap makanan, terhadap hewan, terhadap penyembuhan penyakit dan seterusnya, ini harus pada saat itu. Tapi Al-Quran satu-satunya mukjizat yang menggabungkan keduanya, karena kita masih bisa lihat sampai sekarang. Keajaiban Al-Quran kelihatan. Orang kalau kesurupan syaitan, kena sihir, diruqyah, teriak syaitan. Fakta depan mata. Kelihatan kalau Al-Quran itu berpengaruh, gitu kan? Bagaimana orang-orang yang membaca Al-Quran mendapat ketentraman jiwa, menghafalnya, punya kedudukan di masyarakat dan seterusnya. Dikatakan di sini
Al-Quran merupakan mukjizat beliau yang paling agung dan terbesar, merupakan tanda bukti abadi bagi kenabiannya yang akan tetap utuh sepanjang masa, akan tetap menjadi bukti dan dalil yang membuktikan kebenaran kenabian beliau SAW, dan sebagai hujjah atau dalil kepada manusia hingga Allah mewarisi bumi ini. Maksudnya Allah SWT menghancurkan bumi ini dan menggantikan untuk pindah ke alam akhirat. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mengenai hal itu beliau bersabda di dalam sebuah hadis. Itu dilihat footnote nomor 62 dan 63, diriwayatkan Abu Ya'la dalam redaksi yang berbeda, dan juga dalam riwayat Bukhari nomor 4981. Kemudian dikatakan di poin 63, kebanyakan mukjizat-mukjizat tersebut diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan tidak ada di situ, dan yang tidak ada di situ maka ada di dalam kitab-kitab hadis sahih yang lainnya. Kata Nabi SAW, "Ma minal anbiya'i illa waqad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu Allah ilayhi fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Tidak ada seorang nabi pun melainkan telah diberikan ayat-ayat atau mukjizat yang semisal dengan mukjizat nabi sebelumnya, ada mirip-miripnya, yang dengannya manusia langsung beriman. Dan sesungguhnya yang dikaruniakan kepada aku adalah berupa wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadaku, Al-Quran maksudnya. Maka aku berharap menjadi nabi yang terbanyak pengikutnya pada hari kiamat nanti. Nah, ini juga dikuatkan dengan hadis Bukhari yang lain. Kalau Nabi SAW memang beliau pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu orang diikuti dengan banyak orang-orang lain, gitu kan? Sampai warnanya menyerupai kehitam-hitaman. Lalu kata Nabi SAW, siapa mereka wahai Jibril? Kata Jibril SAW, itu adalah Musa dan pengikutnya. Lalu dilihatkan lagi yang lebih banyak, kata Nabi SAW, ya, sampai hitamnya mendekati warna gelap. Lalu kemudian saya bertanya, siapa mereka Jibril? Maka Jibril berkata, mereka adalah pengikut Isa dan pengikutnya. Lalu kemudian diperlihatkan yang lebih banyak daripada itu, sampai kata Nabi SAW, sampai gelap karena tidak kelihatan saking banyaknya. Lalu saya bertanya, siapa mereka? Kata Nabi, kata Jibril, itu adalah umat. Dan kita termasuk umat yang paling banyak, teman-teman sekalian. Ini sebuah mukjizat yang luar biasa. Subhanallah. Makin berjalan waktu, makin banyak pengikut umat Islam. Makin ditindas, makin banyak yang beriman. Gitu kan? Kalau ini agama buatan manusia tidak akan bertahan sampai sekarang dan tidak akan pernah ya bertambah. Tapi setiap hari orang baca Al-Quran, keajaiban-keajaibannya makin kelihatan. Al-Quran itu sangat luar biasa. Makin sering dibaca, makin mendatangkan banyak informasi, makin mendatangkan banyak pahala, ketenangan jiwa, ya, dan segalanya. Tidak pernah Al-Quran itu ketinggalan zaman. Berapa kali kita baca surah Al-Kahfi, berapa kali kita membaca surah Yusuf, berapa kali kita membaca surah-surah kecil dalam Al-Quran di juz 30 misalnya. Tidak pernah ada kejenuhan dalam membacanya. Selalu saja merasa nyaman, apalagi kalau antum merenungi maknanya. Sampai saya pernah temukan Syekh Shuraim, semoga Allah jaga beliau, salah satu imam Masjid Haram. Waktu itu lagi sa'i Ramadan, waktu masih mahasiswa di Madinah. Subhanallah, beliau baca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak bisa lanjutin baca. Nangis terseduh-seduh. Al-Fatihah sudah dihafal di luar kepala, beliau hafal 30 juz, tapi subhanallah Allah bisa menyentuh hati manusia. Menangis terseduh, mungkin 10 menit tidak bisa ngaji. Saya mau lanjut nangis, selalu begitu. Dan subhanallah, orang kalau makin paham artinya makin dekat rasanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kecil dunia ini, gitu kan? Ini yang kita pelajari teman-teman, sebagian daripada pecahan penjelasan dari Al-Quran. Al-Quran itu kalau secara lengkap luar biasa. Maka di sini dari hadis Nabi SAW menjelaskan kalau Al-Quran lah yang paling banyak memberikan atau akan menjadi paling banyak ya penyebab orang dapat hidayah. Nah, dari sini juga ulama mengatakan dengan ijtihad mereka, kalau seseorang mau memberikan hidayah kepada orang lain, dia memberikan Al-Quran. Bolehkah Al-Quran dihadiahkan kepada non-muslim? Ulama sepakat mengatakan boleh, gitu. Untuk dia baca, gitu kan, supaya dia tahu. Dan ini hal yang paling banyak membuat mereka masuk dalam Islam, dan tentu cukup banyak sekali. Kalau Anda bisa mengikuti sekarang, kalau tidak salah sudah ada cetakan buku hardcover, tapi saya lupa penerbitnya siapa. Saya miliki di rumah saya, kebetulan di perpustakaan rumah. Itu Mukjizat Al-Quran 10 jilid bahasa Indonesia, itu diterjemahkan dari seorang penulis dari Mesir. Kebetulan bukunya hardcover, judulnya Mukjizat Al-Quran.
Itu luar biasa tuh. Dalam buku itu ditulis dengan gambar, dengan fakta-fakta secara ilmiah. Kalau Al-Quran itu adalah wahyu dari langit, dan makin dikorek maka makin terungkap banyak sekali hal. Bahkan seakan-akan teknologi yang ada sekarang itu cuma sebagian kecil dari yang sebenarnya masih belum terungkap dari rahasia-rahasia Al-Quran. Allahu a'lam. Baik, ini yang kita bahas teman-teman sekalian. Sebagaimana saya janjikan, kita akan bahas pertanyaan setelah 2 atau 3 kali pertemuan belum selesai ya, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ali, kelas 3 SD Islam Abu Bakar. Saya ingin bertanya, apakah kakek dan ayah Nabi Muhammad SAW masuk surga? Ayah dan kakek Nabi SAW meninggal dalam keadaan kufur. Kalau Abdul Muttalib tidak disebutkan, ada riwayat yang menyebutkan tentang dia kufur, meninggal dalam kufur tidak, tapi banyak sejarah yang menyebutkan kalau dia termasuk penyembah berhala di Mekah, gitu kan? Kalau ayah Nabi SAW jelas riwayatnya, riwayat Imam Muslim. Nabi SAW pernah mengingatkan para sahabat, jangan terlalu banyak bertanya dalam masalah agama. Seperti misal Allah suruh asar dan duhur 4 rakaat misal. Jangan orang tanya kenapa ya, waktunya berdekatan. Kenapa Allah nggak kasih jam 2 saja sekalian 4 rakaat 1 kali aja? Allah maunya begitu. Tapi jelas ada sahabat yang sering bertanya waktu itu, kenapa ya Rasulullah, apa hikmahnya, apa gini. Nabi SAW mengatakan, jangan kalian banyak bertanya, karena sesungguhnya umat sebelum kalian dibinasakan oleh Allah karena banyak pertanyaan terhadap Nabi-Nya. Diturunkan sudah selesai. Bani Israel dalam surah Al-Baqarah, waktu mereka disuruh nyembelih sapi untuk membuat orang yang mati waktu itu bisa berbicara sebagai mukjizat Nabi Musa AS, mereka tidak percaya. Masuk akal sapi disembelih, dagingnya diambil, ditepukin kepada orang mati, bisa ngomong siapa yang bunuh? Mukjizat. Allah suruh, tapi mereka tidak mau. Apa warnanya ya Musa? Bagaimana bentuknya? Dan sifatnya? Akhirnya jadi rumit. Sapi betina, warnanya kekuning-kuningan, gitu kan? Tidak pernah dipakai membajak, dan setiap orang suka lihat pasti suka. Rumit akhirnya. Kata para ulama tafsir, kalau mereka beli waktu itu cari sapi pincang pun dipotong lalu mereka tepuk, bicara ke orang mati. Tapi seperti itu. Nah, Nabi SAW mengingatkan para sahabat, tidak boleh, jangan sampai terjadi ini. Karena banyak umat-umat sebelum kalian binasa justru karena banyaknya pertanyaan terhadap nabi-nabi mereka. Waktu itu Nabi SAW lalu berdiri dari mimbar dan berkata, sekarang saya berikan kesempatan kalian bertanya, tanyakan, silakan. Tapi ini terakhir. Ada satu sahabat berdiri lalu berkata, ya dia tahu ayahnya meninggal dalam keadaan kafir. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, di mana ayah saya sekarang? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, ayahmu di neraka. Penyembah berhala, gimana cara? Ayahmu di neraka. Orang itu tersinggung, berdiri langsung keluar. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang itu marah-marah, tersinggung. Kata Nabi SAW, dipanggil kembali. Lalu Nabi SAW pegang pundaknya sambil berkata, ayahku dan ayahmu di neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi jangankan kamu, saya juga nabi, ayahku meninggal dalam keadaan kafir. Riwayat ini jelas menjelaskan tentang masalah. Ada orang hawa nafsunya yang berbicara, bukan ilmu, teman-teman. Masa si ayahnya nabi masuk dalam neraka? Ya akhi, Ibrahim alaihissalam, kakeknya nabi, ayahnya namanya Azar, mati dalam keadaan kafir. Di atasnya Nabi Muhammad SAW, kakaknya Nabi SAW. Nabi Nuh anaknya dan istrinya, Nabi Lut istrinya. Ada sejarah nabi-nabi, bukan cuma Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun kadar kemuliaan beliau di mata kita. Mustahil. Kan gitu. Ya memang seperti itu keadaannya. Allahu a'lam. Ini yang kita tahu. Begitu pula juga sama dengan ibu beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan beliau pernah mendatangi sebuah wilayah namanya Rabwah. Pada saat detik-detik peperangan Bani Mustalik, ya, maka beliau mendatangi wilayah Rabwah. Kemudian beliau mendatangi sebuah kuburan yang tua, lalu beliau menangis di situ. Umar bin Khattab kaget, semua sahabat kaget. Belum pernah Nabi SAW nangis terisak-isak seperti itu kecuali pada saat menemukan jenazahnya Hamzah, pamannya radhiyallahu anhu di perang Uhud. Kenapa? Dipotong hidungnya, berdarah-darah, luka badannya semua. Maka Nabi SAW nangis terisak-isak, tidak tega melihat pamannya gitu. Begitu juga beliau nangis waktu lihat kuburan. Beliau kata, Umar, ya Rasulullah, kuburan siapa nih? Kok anda sampai seperti ini? Kata Nabi SAW, wahai Umar, ini kuburan ibuku. Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk menziarahi kuburannya. Datang ke sini aku diizinkan.
dan aku mohon kepada Tuhanku untuk beristighfar, minta ampun untuknya, aku tidak diizinkan. Karena meninggal dalam keadaan kufur. Dan ini banyak orang yang tidak terima hanya karena hawa nafsu, hanya karena nggak mungkin. Ini bukan masalah nggak mungkin, teman. Ini masalahnya wahyu ada. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Tentu Al-Quran turun melalui lisan Rasulullah. Turun melalui lisan Rasulullah. Yang saya tanyakan, firman Allah selain Al-Quran adalah hadis qudsi. Mengapa hadis qudsi tidak masuk ke dalam Al-Quran? Di sini tentu bukan turun, tentu Al-Quran turun melalui lisan Rasulullah SAW, bukan turun melalui lisan Nabi SAW. Al-Quran adalah wahyu Allah turun melalui Jibril dibawa kepada Nabi Muhammad SAW, bukan turun langsung ke lisannya Nabi, gitu kan? Beliau mengatakan kadang-kadang malaikat Jibril menjelma menjadi manusia menemuiku, lalu kemudian aku faham dari perkataannya kalau itu wahyu. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memasukkan di dalam hatiku ilham yang aku bisa pahami. Tapi bukan langsung di lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu digarisbawahi. Kalau pertanyaan kenapa hadis qudsi tidak masuk dalam Al-Qur'an, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaturnya, saudara. Sama kalau pertanyaan kenapa surah Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun pertama ada di juz 30. Kenapa bukan di awal? Ya Rasulullah atur begitu sallallahu alaihi wasallam. Turun surah Al-Baqarah, Al-Imran, ya, ada 7 surah yang panjang-panjang itu. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, An-Nisa, ya. Itu semua turun teman-teman sekalian. Itu tidak turun langsung lengkap 200 ayat lengkap tidak. Turunnya 3 ayat, 5 ayat, 10 ayat. Bagaimana bisa rapi gitu? Rasulullah SAW yang mengatakan, ini 5 ayat yang baru turun letakkan di Al-Baqarah ayat sekian. Beliau yang mengatur itu sampai lengkap 30 juz. Seperti jadi sama dengan kasus kenapa ada hadis qudsi tidak masuk Al-Quran? Ya Rasulullah SAW mengatakan ini jangan masukkan dalam Al-Quran. Seperti itu nah, gitu kan? Itu jawaban ringkasnya. Ustaz, suami saya seorang mu'allaf, orang tuanya masih beranggapan Islam teroris. Bagaimana sikap kami kepada orang tua? Bagaimana wujud bakti pada orang tua yang non-muslim? Jazakallahu khair. Tentu saja kita kalau berbuat satu perbuatan teman-teman sekalian, itu perbuatan benar, kita ditanya kenapa lakukan, harus jelaskan kenapa kita lakukan. Kalau satu perbuatan benar kita tidak lakukan dan ditanya kenapa tidak lakukan, harus kita jelaskan. Perbuatan salah kita kerjakan sengaja dan kita tahu kita salah, ditanya kenapa lakukan, jelaskan alasannya kenapa. Perbuatan salah yang kita kerjakan secara tidak sengaja, ditanya kenapa, jelaskan. Atau perbuatan salah kita tidak kerjakan, kenapa. Begini maksudnya, kalau ada perbuatan baik kita kerjakan terus ditanya, kalau pertanyaan sudah dilempar teman-teman butuh jawaban, jangan diam. Seperti misal gini, antum lagi menuju ke masjid dari sini mau ta'lim, ditanya sama tetangga mau kemana, jangan diam, oh nanti kalau saya jawab saya riak nih. Enggak, itu riak tidak riak itu tinggal antum kontrol. Syaitan itu menawarkan produknya seperti seorang marketing, tolak saja, selesai. Nggak usah iyakan. Antum kalau lagi sholat tuh di sebelah kamu ada ini, kita kalau tidak iyakan nggak riak. Kalau kita iyakan baru duduk ngobrol sama syaitannya, nah itu Pak. Kalau enggak. Saya mau pergi taklim di Masjid Imanuddin. Bapak mau ikut? Ibu mau ikut? Kalau akhwatnya misalnya, orangnya jelaskan mau kemana. Jadi hilang syubhatnya. Nggak ada sesuatu. Ini kenapa pelihara jenggot? Pertanyaan. Oh Rasulullah SAW yang saya tahu Pak itu memeliharanya. Jadi saya ikut Nabi SAW. Orang tanya harus dijawab. Udahlah saya mau jawab percuma nanti nggak ngerti. Enggak. Jawab. Kenapa perbuatan baik kita lakukan? Kalau sudah ditanya, jawab. Saya bicara sekarang kalau ada pertanyaan atau ada syubhat, ada sesuatu yang dilemparkan. Biasa ada orang juga bertanya tidak secara langsung. Antum pakai jenggot di sana, itu yang ketangkap kemarin terus berjenggot. Tapi untungnya alhamdulillah yang terakhir bukan berjenggot ya. Rupanya lupa pakai jenggot palsu. Isbal lagi, lupa dipotong celananya. Biasanya kan gitu, pasti langsung lari
yang sesuai dengan sunnah. Tapi ya sudah, Allah punya kuasa. Yang jelas teman-teman sekalian, kalau ditanya kenapa berbuat baik, sudah ditanya ya, jawab. Yang tidak boleh tidak ditanya untuk jelasin, nah itu ria. Nggak ada angin, nggak ada apa, saya baru dari masjid di sholat. Ini apa ya? Nggak ditanya, ria lain. Tapi kalau sudah ditanya jawab. Perlu menghilangkan syubhat. Orang jadi tahu, oh setiap hari orang itu kalau pergi Senin taklim di Imanuddin, orang sudah tahu tetangganya. Tapi waktu keluar tidak jelas. Sama juga perbuatan baik, kalau tidak dikerjakan, ditanya, jawab. Misal gini, antum musafir, jalan di tol Cikampek menuju ke Jawa Barat atau Jawa Timur. Antum lagi jalan pas hari Jumat, mampir di pinggir jalan masjid masyarakat, orang habis sholat Jumat. Antum masuk masjid, niatnya memang tidak sholat Jumat, karena mau duhur asar. Orang baru bubar Jumat, ada satu orang masjid tanya, Pak nggak sholat Jumat ya? Kan perbuatan baik Jumat ya, kita nggak kerjain, jangan diam. Oh saya musafir Pak, makanya saya mau jamak duhur asar. Kan jelas ya? Ah nggak perlu jawab, langsung sholat aja langsung. Enggak, nah jadi syubhat tuh, jadi masalah. Jadi perbuatan baik kenapa kita kerjakan? Kalau ditanya jawab. Perbuatan baik kalau kita tidak kerjakan dengan ada alasan syar'i, jawab. Ditanya kan? Kenapa begini? Karena ini. Kenapa begini? Karena ini. Jawab. Kita kan pasti punya alasan melakukannya. Sama perbuatan buruk. Kalau kita kerjakan perbuatan salah, kita sudah tahu ini salah. Ini gelas saya pecahin. Salah. Ditanya kenapa dipecahin? Jelaskan. Oh tadi tidak sengaja, saya mau lewat, kemudian tersentuh tangan saya. Ada makanan kita buang. Oh saya kira tadi rusak, ternyata enggak. Memang saya salah, maaf ya. Tapi jelaskan kenapa kita lakukan. Jadi orang tahu alasannya. Karena kalau orang tahu kenapa kita lakukan, bukan membela diri ya. Karena kita sudah mengakui kesalahan. Tapi orang tahu, oh karena ini indikasinya. Kita juga jadi tahu, oh ini penyebabnya. Saya tidak akan ulangi. Kan gitu. Sama juga perbuatan salah kalau tidak kita lakukan. Ada teman-teman telepon nih, ayo kita kumpul di diskotik ini ya, di karaoke ini ya. Banyak ikhwah sembunyi, temannya telepon nggak diangkat, gentle, angkat. Apa-apa, assalamualaikum, waalaikumsalam, kumpul sini ya. Maaf, saya sudah belajar taklim, kayaknya nggak bisa tuh, haram. Apa-apa, jelasin, ini nggak sembunyi. Ah ini, alhamdulillah sudah 5 kali miss call, nggak ditelepon lagi, sudah aman. Besok telepon lagi kan? Telepon lagi. Karena dia nggak jelasin alasannya. Perbuatan buruk kita tidak lakukan, jelaskan kenapa. Orang nggak akan undang lagi antum 2 kali. Karena orang sudah tahu ini alasannya karena ini. Siapa tahu juga menjadi penyebab hidayahnya. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Orang tua, mertua, mu'allam. Yang paling pertama saya harus jawab dulu. Setiap orang tua, kerabat yang non muslim, itu tetap wajib dibakti orang tua pada hal-hal yang tidak bawa maksiat kepada Allah, dan kerabat tetap harus silaturahim, paman, sepupu, tante, tetap boleh. Toleransi yang boleh itu partner bisnis, teman, tetangga, teman sekolah, sahabat, boleh dengan non-muslim, nggak masalah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dapat baju jubah bagus dari sutra. Waktu beliau tanya Nabi SAW, beliau tahu ini tidak boleh baju sutra bagi laki-laki. Beliau kirim ke Mekah, dikasih ke adik kandungnya Umar yang belum masuk Islam. Orang kafir nggak apa-apa. Umar tidak putus hubungan sama mereka. Kan begitu. Jenguk orang sakit, bantu orang susah boleh. Sama dengan orang tua, tapi tidak boleh pada hal yang berbau kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana hadis sahih riwayat Hakim, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada kepatuhan pada makhluk pada hal yang berbau maksiat kepada Sang Pencipta. Jadi kita harus tahu masalah mana yang boleh. Itu dulu ya. Sekarang bagaimana kalau orang tua itu menganggap Islam teroris? Ya jelaskan. Jelaskan saja. Jadi kalau misalnya dianggap teroris, seperti apa sih pemikirannya? Itu banyak orang bom-bom. Baik, lempar pertanyaan. Sekarang ayah, ibu, kalau ada satu orang ABRI buat salah, apa semua ABRI salah? Atau misalnya lebih luas lagi, kalau ada satu orang Indonesia bohong di Amerika atau membunuh di Amerika, apa semua masyarakat Indonesia kita anggap pembunuh dan pembohong? Bijaksana kan tidak mungkin. Seperti itulah. Dia secara personel iya melanggar, mungkin bawa nama Islam, tapi saya belajar tidak seperti itu.
Tidak bisa, jelaskan. Insya Allah nanti akan hilang syubhat itu, karena tugas kita berdakwah dan dakwah targetnya penyampaian, bukan penerimaan. Ya sudah sampaikan, tugasnya selebihnya Allah yang atur. Karena kalau kita penyampaian tidak akan ada jenuh. Ya. Tapi kalau targetnya penerimaan kita akan jenuh. Sekali kita ingatkan, loh kebenaran saya sampaikan kok nggak diterima ya, maka jadi masalah. Seperti itu Allah Allah. Sambil tentu didoakan ya. Kami juga mendoakan semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tua Anda dan seluruh kaum muslimin yang orang tuanya masih dalam keadaan kafir diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf melenceng dari tema tentang daurah keluarga yang rencananya mau diadakan. Anda dapat informasi biayanya 4 juta lebih untuk 2 hari 3 malam. Pertanyaannya, apakah ini tidak mendiskreditkan saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang mungkin bagi sebagian mereka uang sebanyak itu gaji 2-3 bulan? Apakah ini terlalu eksklusif Ustaz, yang mungkin mencederai dakwah yang hak ini? Syukur atas jawabannya. Saudaraku, teman-teman sekalian, kenapa diadakan daurah keluarga seperti dan kenapa ada biayanya? Sebelum saya jawab, sudah pernah dengar belum kalau masyayikh datang di Indonesia ada daurah buat ustaz-ustaz di Malang? Sudah dengar? Saya sering diundang. Kalau itu dianggap eksklusif dan tidak boleh, maka syekh tidak akan datangkan. Biayanya saya bicara sendiri sama donaturnya yang membayar itu saya tanya, berapa akhi, berapa biaya untuk bayar hotelnya? Karena itu di daerah Lawang itu mahal, di daerah sana. Batu itu mahal, hotelnya bagus, mewah. Kamar-kamar semua dai dikirim, mungkin yang peserta 200 orang, mungkin kurang lebih dai dari seluruh Indonesia. Itu syekhnya datang isi materi khusus buat mereka. Apakah itu kita anggap eksklusif? Apakah itu kita anggap berarti dakwah salaf ini akan rusak gara-gara ada acara seperti itu? Mestinya kan pengajiannya umum, semua orang bisa hadir. Tidak bisa akhi, tidak bisa ukhti. Sesuai dengan keadaan, gitu kan? Dikondisionalkan. Ada kan pengajian. Kalau misalnya saya tidak isi pengajian kecuali acara seperti itu saja, harus bayar baru bisa. Antum datang sini gratis, nggak usah bayar apa-apa. Silakan. Dengar ceramah saya di YouTube, antum download sampai capek. Silakan. Ambil semuanya, bagi, sebarin. Malah saya kasih syarat. Tadi gue bilang, Ustaz, saya mau sebarin ceramah saya, bisa nggak? Bisa, tapi jangan komersialkan. Silakan sebarin. Fadhal, terbuka. Apa itu kurang? Masa begitu ada daurah keluarga begini? Ada teman-teman sekalian. Ini ada biaya hotel, biaya makan, biaya transportasi panitia, biaya fotokopi, biaya ini. Apa hubungannya? Kenapa kalau orang bayar? Oh 4 juta mahal. Mungkin antum anggap mahal, orang lain tidak. Gitu kan? Apa semua orang bisa hadir ke antum di majelis seperti ini? Belum tentu. Ada orang banyak mengeluh sama saya, ikhwan, istrinya nggak mau ikut taklim, nggak mau ikut taklim. Dia sendiri yang datang, diajak nggak mau, dirayu nggak mau, yang mau. Sampai ada ikhwan dari Jawa Tengah, saya tahu sendiri, itu cerai sama istri. Ya sama saya, Ustaz saya cerai, hanya karena saya begini Ustaz, saya melihara jenggot, saya tidak isbar, saya tidak mengaji, istri saya tidak mau terima. Dulu dia itu dukun, dukun. Subhanallah, istrinya cerai sama dia, tinggal. Tapi dia tenang, dia datang ke rumah saya itu hari, bantu saya di rumah cukup lama, dia cerita. Ada orang yang seperti itu keadaannya gitu kan. Istrinya nggak mau. Ada orang yang suaminya nggak mau. Banyak ibu ngeluh gitu. Suaminya nggak mau. Suami saya sudah tidak mau tahu. Marah-marah dengan saya. Sampai saya dilarang ikut pengajian. Sampai disuruh tutup pengajian di rumah. Saya pernah isi pengajian satu orang ummahat kita di daerah Kemang. Itu sampai disuruh tutup sama suaminya. Gara-gara suami dia, istrinya berubah, jilbabnya berubah, keadaannya berubah. Padahal sebenarnya lebih patuh, tapi dia merasa sampai dia bilang, kamu ini ilmumu sudah mengalahin saya, sudah berhenti aja pengajian. Coba. Ada suami-suami begitu. Kalau antum alhamdulillah suami istri sudah bagus, luar biasa. Tapi kalau yang seperti itu bagaimana? Ada orang suami istri sudah bagus, anaknya lagi yang tidak. Anaknya masih bebas pergaulannya segala. Daurah keluarga begini teman-teman sekalian. Kita coba mengambil keluarga-keluarga yang memang butuh itu. Dan biayanya memang karena ada alokasi dana yang dibutuhin. Apanya yang salah? Dari sisi mana salah coba? Oh ini eksklusif, tidak semua ikhwan bisa hadir. Memangnya cuma itu pengajian? Ada ribuan pengajian lain, ini salah satunya.
Dan tidak dilarang dalam Islam mengubah suasana. Di Saudi sudah biasa tuh daurah-daurah. Ada syekh adakan daurah khusus untuk askar militer, itu eksklusif. Enggak, memang buat mereka. Ada daurah untuk para dokter-dokter, ada daurah untuk mahasiswa, ada daurah untuk ibu rumah tangga. Ada. Apanya yang salah? Ini bukan pemetakan, bukan. Tapi meraih orang-orang yang belum bisa mendapat dakwah secara umum, kan begitu. Hanya itu maksudnya. Antum tidak bisa hadir nggak apa-apa. Materi itu yang saya akan sampaikan ada di YouTube, nonton aja. Jangan terlalu mudah protes teman-teman. Gini loh, Allah memberikan kita kuping dua, lisan satu, supaya lebih apa? Lebih banyak mendengar, bukan lebih banyak ngomong. Ini ngomong terus protes kerjanya. Ini kapan mau belajar? Orang diprotes kadang-kadang tidak dikenal loh. Oh itu gini sesat, itu macam-macam. Ya akhi, ya ukhti, kalau kamu salah ketemu sama dia hari kiamat itu bahaya, habis pahala dia habis. Untuk apa bicara orang? Apalagi nggak ada ilmunya. Ini ada alasan kenapa dilakukan. Pada saat teman-teman ajak saya buat daurah keluarga itu, saya sudah adakan sama teman-teman Wisol TV. Dan waktu kita iklankan di Wisol TV, diadakan di Puncak waktu itu, semuanya dari pemirsa seluruh Indonesia dapat mendaftar. Yang dulu selama ini cuma nonton di TV acara-acara ceramah saya, akhirnya hadir dari mana-mana, dari Sumatera, dari Kalimantan, datang semua. Dan kesempatan memang pas lagi liburan sekolah, anak-anaknya semua diajak. Dan manfaatnya sangat besar. Mereka sendiri waktu sudah mau tutup ditanya suka dukanya. Ini luar biasa. 2-3 hari sudah bisa luar biasa. Ada yang istrinya sadar, ada yang suaminya sadar, ada yang anaknya jadi baik, dibuatin program-program positif kok. Jangan biasa protes yang apalagi tidak punya ilmu ini. Ini saya sarankan teman-teman sekalian. Kalau antum tidak punya ilmu nanya. Dan jangan taklid buta, jangan fanatik buta dengan satu ustaz sudah kaku harus begitu. Anda kan punya akal. Dikasih hati nurani, gitu kan? Tanya pendapat mana yang paling bijaksana diambil. Mestinya begitu. Saya bukan memprotes ustaz-ustaz teman-teman saya, bukan. Mungkin ada masya Allah yang ilmunya jauh lebih luas daripada saya. Tapi saya juga punya argumen. Saya bisa sampaikan dan bisa didengar, gitu kan? Seperti tadi, ini bukan eksklusif. Kalau saya teman-teman sekalian mengadakan daurah, setiap pengajian saya harus bayar sekian. Kalau tidak nggak bisa hadir, antum pak punya hak untuk protes. Ini semua pengajian kita gratis di mana-mana. Setiap hari ceramah saya lihat di web tuh. Dari Senin sampai Ahad, semua ada. Datang silakan. Sampai pengajian-pengajian di kantor-kantor pun saya bilang, akhi, saya bilang pementian. Kalau ada jemaah saya datang biarin. Oh ya silakan Ustaz, terbuka. Pengajian duhur pun di kantor silakan datang. Kayak hari Senin pagi biasa di Antam, di Simatupang terbuka. Banyak datang bukan dari pegawai di sini, gitu kan? Mereka tahu saya kalau istirahat dulu itu mereka datang di situ. Silakan terbuka, nggak ada masalah. Jadi jangan buru-buru nih, buru-buru menilai akhirnya punya dosa, itu punya dosa sama orang-orang berbahaya. Apalagi itu punya masalah dengan orang beriman. Ini bahaya sekali, bahaya sekali. Saya ditanya oleh seorang ibu dan ibu ini datang kepada saya. Kebetulan ada taklim di rumahnya beliau di Kemang juga. Dia bilang, Ustaz, saya dipanggil terus diminta supaya berhentikan pengajian di rumah. Harus di masjid saja. Bagaimana menurut Ustaz? Saya bilang, kenapa disuruh berhenti Bu? Apa alasannya? Enggak, karena memang pengajian cuma di masjid. Kok bisa? Saya punya banyak dalil pengajian di rumah. Banyak. Masruq rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, itu murid, termasuk murid yang paling banyak meriwayatkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Di mana dia ambil ilmu dari Aisyah? Di rumah Aisyah, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar di rumah. Para sahabat kalau mau bertanya masalah rumah tangga Nabi SAW, tanyanya di mana sama Aisyah? Di rumah sampai turun ayat hijab, gitu kan? Itu di rumah tuh. Hadis yang menjelaskan tentang sahabiat yang berkata, ya Rasulullah, Anda lebih banyak terdominasi waktunya dengan sahabat laki-laki. Khususkan buat kami, karena kan zaman dulu gak ada mic. Sekarang akhwat kita di atas bisa dengar suara saya sebagaimana antum dengar di sini kan. Tapi zaman Nabi SAW bisa belakang, mereka kadang-kadang tidak dengar. Makanya sering kita temukan riwayat kalau sahabiat yang meriwayatkan pasti mereka terputus tengah jalan biasanya. Kayak dari riwayat Asma binti Abi Bakar, mereka mengatakan, saya menyampaikan apa yang saya dengar dan yang saya tidak dengar saya tidak bisa sampaikan karena suara Nabi tidak dengar semua. Apa kata mereka, ya Rasulullah? Waktu Anda terdominasi oleh para sahabat laki-laki, luangkan waktu buat kami. Karena selama ini pengajian di masjid, kami minta pengajian khusus buat kami. Sebagian ulama hadis mengatakan pengajian itu di luar masjid.
Mereka kumpul satu tempat, Nabi SAW datang dan menyampaikan hukum tentang mereka. Gak ada sesuatu, kenapa harus sekaku itu ya? Saya tidak tahu, kecuali ada pelanggaran dalil yang besar, Allahu a'lam mungkin. Tapi kalau tidak ikhwani dan akhwati, saya minta mesti lebih bijaksana ya. Kita bukan menyalahkan, semoga saja asatidzah yang terhormat, yang punya ilmu, yang memang memiliki ijtihad itu ijtihad. Tapi kalau divonis selain itu salah, nah ini yang keliru. Ini nggak bisa. Akhirnya pengajian yang lain ditinggalkan, disalahkan, dan seterusnya. Penuntut ilmu butuh duduk, hadir, ambil ilmunya para asatidzah, bukan untuk memberantemkan satu sama yang lain. Banyak ustadz-ustadz yang senior berantem juga tidak bijaksana gara-gara muridnya. Muridnya bilang itu ustadz itu bilang begini ustadnya diberantemin, ribut ustadznya. Ya juga tidak bijaksana. Ini kok jadi kayak anak kecil, kayak anak SD diadu domba. Tuh sekolah salah, lempar. La ilaha illallah. Ini majelis ilmu teman-teman. Berbagi ilmu, saling menasihati. Teman kita salah telepon, akhi, saya dengar seperti ini. Setahu saya ada hadis begini, diskusikan dengan baik-baik. Ketemu di rumahnya, datang. Ini kan, itu harus kita lakukan. Bukan dengan baru dapat berita langsung. Apalagi in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Datang orang yang tidak jelas, sampaikan kepada kamu, tabayyun. Cari tahu, itu baru bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kisah Uqasyah dan Nabi SAW yang membuka baju dan mencambuk saat beliau sakit. Ada sebagian menyatakan bahwa dalil kisah ini lemah. Bagaimana menurut Ustaz? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah dapatkan, saya pribadi ya, sebatas ilmu saya, kalau Uqasyah pernah mencambuk Nabi SAW. Saya tidak pernah temukan. Ada riwayat yang saya sebutkan dalam bahasan sirah yang pernah saya temukan. Seorang sahabat, ada yang menyebutkan namanya di dalam ini, tapi saya sekarang tidak ingat namanya dia, tapi bukan Uqasyah bin Muhsin. Sahabat ini kebetulan badannya besar, badannya agak besar, perutnya agak besar, maaf. Kemudian waktu Nabi SAW mengatakan masuklah di saf, rapikan, karena badannya besar dan dia agak menonjol. Nabi SAW sempat pegang tongkat beliau dan menekan perutnya sambil mengatakan masuklah ke saf, lebih mundur lagi. Orang ini tiba-tiba mengatakan, ya Rasulullah, Anda sakiti saya. Ini di perang Badar, musuh sudah di depan mata, sudah akan berhadapan. Nabi SAW tinggal mengatakan takbir, jalan perang. Orang ini bilang, ya Rasulullah, Anda sakiti saya. Sahabat semua balik, apa ini? Disentuh perutnya sedikit, dia bilang disakitin. Lalu kata Nabi SAW, kata dia, saya minta kisos ya Rasulullah. Saya juga mau pukul, tusuk perut Anda. Jadi, mau tekan juga gitu. Maka sahabat semua mengatakan, bertakwalah sama Allah, hai fulan. Ini Rasulullah SAW, dia bilang tidak bisa, saya minta kisos, harus dibalas. Nabi SAW mengatakan benar, ini tongkat saya. Lalu Nabi SAW mengatakan silahkan, gitu kan. Kata sahabat itu, ada beberapa riwayat yang menyebutkan, ya Rasulullah, tadi waktu Anda tekan perut saya, sedikit terbuka baju saya, jadi kelihatan kulit perut saya. Jadi kayu itu, tongkat itu kena kulit saya langsung. Nabi SAW buka bajunya, kelihatan sebagian perutnya. Tiba-tiba sahabat ini lempar tongkat Nabi SAW, dipeluk Nabi SAW, dipeluk, dicium perutnya. Lalu kata Nabi SAW, kenapa melakukan ini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, Anda sudah lihat depan mata musuh, jumlah kita 300 sekian, mereka 1000 lebih. Kita tidak punya persiapan perang, hanya untuk menahan kafilah, mereka sudah siap untuk perang. Ini antara mati dan hidup. Saya ingin sebelum saya mati, kulit saya terakhir tersentuh dengan kulit Anda. Dengan cara ini dia bisa mencium Nabi SAW. Nah, ini riwayat, tapi Uqasyah bin Muhsin Allahu a'lam. Karena Uqasyah ini memang sahabat Nabi yang melakukan pasangan dekat dengan Nabi SAW dan orang yang mendapatkan fadilah sahabat dari 70.000 umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Tapi apakah memang ada riwayat ini? Allah a'lam, saya tidak tahu. Sudah? Ini juga masuk ya? Jam berapa ini? Bagaimana cara menambah keimanan kita agar bisa terbentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah? Ilmu. Teman-teman sekalian, yang membuat orang bodoh jadi tahu, orang ragu ya jadi yakin, orang miskin bahkan menjadi kaya, adanya ilmu syar'i. Belajar teman-teman sekalian. Jangan pernah tahan diri kita belajar dari para ahlinya, ambil ilmu syar'i, itu akan sangat baik. Dan suami istri melakukan ini. Setiap suami istri melakukan ini. Yang pertama, ilmu harus selalu dibentuk. Yang kedua, amalkan ilmu itu.
Ada banyak ikhwah akhwat kita, ini penting sekali. Mereka sudah punya ilmu, sudah tahu, tapi nggak diterapkan. Kenapa nggak diterapkan? Sunnah, loh, sunnah pun diamalkan. Sunnah itu bukan cuma sekedar ditahu hukumnya, diamalkan. Gitu kan? Wajib ditinggalkan dapat dosa, sunnah ditinggalkan tidak dapat dosa, tapi kehilangan pahala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW hadis qudsi, Allah berfirman, tidak ada amal perbuatan yang lebih aku cintai dari yang wajib yang aku wajibkan kepada hamba-hambaku. Itu yang paling Allah cintai. Lalu kata Allah Subhanahu kata Nabi SAW, Allah lalu menyambung mengatakan, dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah. Amal sunnah, semuanya amal sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, semua yang sunnah-sunnah, sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi penglihatan yang digunakan untuk melihat, pendengaran yang digunakan untuk mendengar, tangan yang digunakan untuk menjamah, kaki yang digunakan untuk melangkah. Allah jaga dia dengan amal sunnah. Harusnya begitu. Kenapa dalam Islam dikatakan oleh Nabi SAW, siapa yang terbiasa dengan sebuah amal sunnah bukan amal wajib, wajib sudah jelas, amal sunnah, lalu dia punya udzur, terhalangi, safar, sakit, gila tiba-tiba, yang dia sudah biasa kerjakan tetap berjalan pahalanya. Biasa puasa Senin Kamis misalnya, biasa jaga sholat sunnah, pas safar kita tidak bisa kerjakan, tetap pahalanya berjalan. Jadi amal sunnah bukan untuk dikenang, untuk diamalkan. Untuk apa cuma kita sekedar tahu saja? Ilmu pertama, hadiri selalu majelis ilmu, dengarkan ceramah teman-teman, pasang headset di kuping, selalu dengar di YouTube kah, ceramah-ceramah kah, jadi baca buku kah, tulisan. Antara azan dan iqamah sudah berdoa masih ada durasi 1 menit. 1 menit buka tulisan tentang apa, mungkin tentang keutamaan berdoa, adab berdoa, apalah sesuatu, baca artikel kecil 1 menit bisa dipakai durasinya, gitu kan. Lagi lampu merah teman-teman 1 menit nunggu, buka Al-Quran, baca beberapa ayat terjemahannya, baca kisah sesuatu yang bermanfaat, gitu kan. Daripada untuk lihat helmnya orang warna apa, mobilnya merek apa, nggak ada manfaat. Sekalian lihat orang yang tidak pakai jilbab cuci mata, katanya ini bukan cuci mata, tambah dosa, gitu. Amalkan ilmu itu. Dan yang ketiga, bentuk komunitas yang baik. Berhenti berteman dengan orang-orang maksiat. Berhenti. Oh, saya tidak terpengaruh. Enggak. Sahabat dekat saya dari kecil, tidak ada ceritanya sahabat dekat. Al-mar'u ala dini khalili, kata Nabi. Hati-hati. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Manusia gampang terpengaruh. Kalau orang bisikin kita, maaf ya, saya mau kemari mau kencing. Kita mau kencing nggak? Mau kencing juga. Pengaruhnya besar. Apalagi dulu nonton 2 jam nggak terpengaruh. Siapa bilang nggak terpengaruh? Cerita mati, mata melihat, telinga mendengar, hati bisa merenungi. Makanya kalau sedih-sedih, kalau sedang-sedang, ini jadi kacau semua, nggak bisa. Bentuk komunitas, teman-teman kita semua yang kalau azan ke masjid, kalau laki-lakinya, taklim sudah tahu jadwal seminggu siapa saja, ustaz siapa di mana, materinya apa, kitab apa, beli kitabnya rame-rame, gitu kan. Janjian sholat subuh di mana, janjian sholat subuh di mana. Ini orang yang jadi teman kita, sahabat kita. Sahabat perempuan juga begitu. Siapa akhwat-akhwat yang berhasil dalam rumah tangga, patuh sama suaminya, didik anaknya, menjalankan agama, itu dijadikan sebagai sahabat. Jangan baca kisah artis yang rusak rumah tangganya. Maaf ya, maaf. Jangan cari orang-orang yang gagal dalam rumah tangga, karena ini figur yang diangkat. Kalaupun ada mungkin yang berhasil dalam rumah tangga, ini tidak. Gagal dalam rumah tangga, ributlah, inilah, itulah, selingkuhlah, macam-macam. Ini sebagian tidak boleh. Ini Allah alam dari saya, kiatnya seperti itu. Apakah pada saat Isra Mi'raj Rasulullah SAW melihat Allah? Jawabannya hadis Bukhari, tidak dilihat. Makanya waktu Nabi SAW menceritakan Isra Mi'raj dan Aisyah bertanya, ya Rasulullah, hal tara rabbak? Apakah anda sempat melihat Tuhan anda pada saat lagi Isra dan Mi'raj itu? Lagi Mi'raj ke langit? Kata Nabi SAW, Allahu nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya, di atas cahaya bagaimana saya bisa melihatnya. Dan memang ini terbukti juga dalam hadis Bukhari yang lain. Memang tidak ada yang pernah melihat Allah. Semua nabi-nabi nggak pernah. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua nabi-nabi nggak pernah. Tapi mereka meyakini Allah SWT ada. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, kalian semua kita ini akan melihat pertama kali Tuhan kalian di mahsyar dalam bentuk cahaya yang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar, gitu kan? Itu awal marah, pertama kali kita melihat Tuhan kita. Jadi memang Allah dilihat nanti di padang mahsyar, dan itu masih pada bentuk cahaya. Melihat fisiknya Allah di surga, dan itu nikmat terbesar. Ya.
nikmat terbesar. Makanya dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, nanti pada saat penghuni surga sudah masuk semua ke dalam surga, tidak ada lagi penghuni neraka, tidak ada lagi penghuni surga di neraka, semua sudah keluar dari neraka, tinggal orang kekal, munafik, musyrik dan kafir. Sudah tidak ada lagi orang lain. Semua sudah masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, Allah mengumpulkan ahli surga lalu berkata, sudah cukupkan nikmat yang saya berikan kepada kalian? Mereka mengatakan, nikmat apa lagi ya Allah kami inginkan setelah Engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga? Kata Nabi SAW, lalu Allah mengangkat hijabnya sehingga terlihatlah pertama kali wajah Allah, dan semua penghuni surga yang sudah ribuan tahun di surga, sudah lama, karena penghuni neraka pun sudah habis semua yang disiksa, sudah keluar semua. Jadi sudah ribuan tahun, kata ulama hadis, sudah ribuan tahun menikmati istana, nikmat, tidak ada ketua, tidak ada capek, tidak ada macam-macam. Mereka tiba-tiba lihat wajahnya Allah, mereka serentak mengatakan, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Maka terjadilah pada saat itu Allah memperlihatkan dirinya di pagi dan sore hari. Jadi itu menjadi nikmat terbesar Allah. Yang terakhir di sini diantara sekian banyak mujizat Rasulullah SAW, mujizat manakah yang paling istimewa di mata Allah SWT? Al-Quran, sebagaimana kita jelaskan tadi. Al-Quran itu adalah sesuatu yang tidak ada yang kalahnya. Sudah jelas, makanya teman-teman Al-Quran dijadikan sebagai sahabat, buku bacaan, gitu kan, petunjuk, panduan, obat, resep, obat penyakit, semua itu Al-Quran. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bermanfaat untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan menjadi tambahan amal kita di hari kiamat, timbangan amal nanti. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang utang dilunasi utangnya, semua yang pernah berbuat dosa dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, yang sedang tertindas, semoga Allah SWT ikhlaskan dan mereka, kuat telapak kaki mereka, juga terima para syuhada mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan juga dengan jiwa kita. Dan teman-teman sekalian, kita mohon kepada Allah SWT semoga kita semua disatukan di surga Firdaus yang tanpa hisab, mana disatukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Dan juga kita berdoa agar seluruh pemimpin-pemimpin negara kita dan negara muslimin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan itu dalam waktu dekat kepada kita, terutama di Indonesia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.